Suara notifikasi ting dari ponselku berbunyi. Itu adalah pesan peringatan pembayaran dalam jumlah besar dari bank. Aku sedang duduk tenggelam di sofa, memeriksa draft desain, ketika aku membuka layar ponsel dengan acuh tak acuh. Mataku terpaku pada pemberitahuan bahwa kartu tambahanku baru saja digunakan untuk membayar sebesar 50.000 di Istana Bunda Postnatal Care. Seketika, jantungku serasa berhenti berdetak. Ada yang tidak beres. Ibu Ambarwati, ibu mertuaku, minggu lalu pamit akan mengunjungi keponakan dari kerabat jauh di luar kota yang baru saja melahirkan selama 2 atau 3 hari. Tapi, mengapa ia pergi ke pusat perawatan pasca melahirkan milik orang lain dan menggunakan kartuku? Apalagi dengan jumlah yang begitu fantastis. Istana Bunda, aku sangat mengenalnya. Itu adalah salah satu pusat perawatan pasca melahirkan paling mewah dan mahal di area ini. Aku meletakkan tabletku dan memutuskan untuk mengirim pesan kepada Bima. Suamiku, aku harus bertanya padanya terlebih dahulu apakah ia tahu tentang ini. Bima baru saja berangkat kerja ke Singapura seminggu yang lalu. Katanya, ia harus menangani proyek kerja sama penting selama 1 bulan. Aku membuka aplikasi WhatsApp, mencari profil Bima, dan mengetik pesan, Mas. Hari ini ibu memakai kartu tambahanku sebesar 50 juta di Istana Bunda. Apa kamu tahu sesuatu? Setelah pesan terkirim, ruangan menjadi sunyi senyap, seolah tak berpenghuni. Aku menunggu selama 5 menit, tetapi tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang sibuk, pikirku dalam hati. Waktu di Singapura 1 jam lebih cepat dari kami, sekarang seharusnya sudah sore hari. Aku mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaanku, tetapi jauh di lubuk hati, aku merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, seperti mendapat ilham, aku membuka aplikasi pelacak lokasi keluarga yang terpasang di ponselku. Aplikasi ini pernah dipasang Bima sejak lama, dengan alasan agar keluarga merasa lebih tenang jika bisa saling berbagi lokasi. Biasanya, aku hampir tidak pernah membukanya. Peta sedang dimuat, dan ikon profil yang menunjukkan lokasi Bima pun muncul. Ikon itu, yang seharusnya berada di suatu tempat di Singapura, justru terpampang jelas di sini. Di Jakarta, dan yang lebih mengejutkan, lokasi yang ditandai PIN adalah tepat di Istana Bunda Postnatal Care, itu. Aku langsung bangkit dari sofa, mengira mataku salah lihat. Aku mengucek mata kuat-kuat lalu mendekatkan wajahku ke layar ponsel sekali lagi. Tidak salah lagi. Jakarta, dan Istana Bunda Postnatal Care. Katanya pergi kerja ke Singapura selama 1 bulan. Ketika melihat titik yang seperti duri menusuk mataku di layar, rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Pasti ada kesalahpahaman. Mungkin aplikasinya error, atau mungkin Bima menitipkan ponselnya pada seseorang untuk dibawa kembali ke Indonesia. Berbagai pikiran kacau berkecamuk di kepalaku. Aku mencoba menelepon Bima, tetapi yang terdengar hanyalah suara operator otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Dia pernah bilang kalau sinyal di luar negeri terkadang tidak stabil. Aku menatap tajam layar aplikasi pelacak. Tiba-tiba, perilaku aneh ibu mertuaku selama beberapa bulan terakhir melintas di benakku. Beliau sering mengkritikku yang terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan keluarga, atau menyindir betapa bahagianya keluarga lain yang sudah menimang cucu. Dan sekitar 9 bulan yang lalu, ada suatu masa ketika Bima berkata pekerjaannya sangat sibuk, sering harus menjamu klien hingga pulang larut malam. Hatiku perlahan menjadi dingin sedingin es. Aku menutup aplikasi pelacak dan mengetuk-ngetuk casing ponselku dengan hampa. Aku tidak mengirim pesan lagi kepada Bima, dan aku juga tidak langsung menelepon ibu mertuaku. Aku bangkit dan berjalan ke jendela, memandangi kota yang sibuk di bawah. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku memegang bingkai jendela dengan erat. Ini bukan waktunya untuk menangis. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Pertama-tama, aku harus mencari tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku kembali ke sofa, mengambil ponselku, melakukan screenshot layar yang menunjukkan lokasi Bima tersemat di pusat perawatan itu, lalu menyimpannya. Kemudian, aku menarik napas dalam-dalam sekali lagi dan mulai berpikir dengan kepala dingin tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya.
Telepon dari bank masuk saat aku sedang berusaha memaksakan diri untuk fokus pada draft desain di layar komputer. Di kepalaku hanya ada bayangan titik kecil yang tersemat di pusat perawatan pasca melahirkan itu. Ketika melihat nomor dari layanan nasabah prioritas, bank berkedip di layar, jantungku berdebar kencang lagi. Aku berdeham, mencoba membuat suaraku senormal mungkin saat menjawab panggilan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu Kirana. Suara manajer yang kukenal terdengar dari seberang. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Tadi ada transfer dana dalam jumlah besar dari rekening Anda dengan nomor akhir 6088, jadi kami menelepon untuk melakukan verifikasi. Transfer dana? Aku mengerutkan kening. Berapa jumlahnya? Tanpa sadar, aku meremas ponsel di tanganku semakin erat. Manajer itu berkata, total transfer sebesar 5 miliar rupiah, Bu. Penerimanya adalah rekening pribadi atas nama Ibu, Maya Sari. 5 miliar. Maya Sari. Dua frasa itu meledak di kepalaku seperti bom. 5.000. 5.000 Dals 5 bulan gabungan kerja di rekening gabungan kami berdua. Dan nama Maya Sari ini sangat asing. Dalam ingatanku, tidak ada orang dengan nama itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga kewarasanku. Jangan panik. Maaf, transfernya dilakukan melalui apa ya, Pak? Manajer menjawab, melalui internet banking, Bu. Ada konfirmasi kode dan OTP yang lengkap. Dari catatan sistem kami, perangkat yang digunakan adalah komputer yang biasa digunakan oleh Bapak Bima Prasetyo, suami Ibu. Alamat IP-nya terdaftar di sana, komputer Bima. Tapi bukankah dia di Singapura? Bagaimana mungkin dia menggunakan komputernya sendiri untuk mentransfer 5 miliar rupiah kepada wanita yang tidak kukenal? Pembayaran 50 juta rupiah tadi, dan informasi lokasi Bima yang membingungkan, semuanya seperti potongan puzzle yang membentuk gambaran mengerikan dan dingin. Sebuah asumsi muncul tak terkendali, tapi ini bukan waktunya untuk kehilangan akal. Aku berkata ke telepon dengan nada setenang mungkin, Pak Manajer, saya tidak mengetahui perihal transfer ini. Mohon segera periksa detail transaksi ini dan data pembukaan rekening atas nama Maya Sari itu. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada tegas, dan saya minta untuk segera membekukan rekening atas nama saya dan semua rekening yang terhubung. Tolong tangguhkan semua transaksi transfer dalam jumlah besar, sampai saya sendiri yang datang ke cabang untuk membukanya. Manajer itu sepertinya menyadari keseriusan situasi ini, dan langsung menyanggupi. Baik, Ibu Kirana. Akan segera saya proses pembekuan rekeningnya. Untuk pemeriksaan data penerima mungkin memerlukan sedikit waktu sesuai prosedur internal. Jika ada perkembangan, akan segera saya hubungi kembali. Setelah menutup telepon, tubuhku terasa lemas. Aku terduduk di sofa, 5 miliar. Maya Sari. Komputer Bima. Pusat perawatan pasca melahirkan. Potongan-potongan ini menunjuk pada satu kemungkinan yang tidak ingin kuakui tetapi harus kuhadapi. Bima telah membohongiku. Dia tidak di Singapura. Dia ada di sini. Di Jakarta. Di pusat perawatan itu, bersama wanita bernama Maya Sari. Dan ibu mertuaku terlibat, bahkan menggunakan kartuku untuk membiayai mereka. Kini, mereka bahkan berani menyentuh dana modal yang menjadi fondasi keluarga kami dan menggelapkan uang hingga 5 miliar rupiah. Kemarahan dan rasa dikhianati menghantamku seperti gelombang tsunami. Mataku terasa panas. Aku mendongak, berusaha menahan air mata. Apa gunanya menangis? Apakah uang akan kembali jika aku menangis? Apakah hati Bima akan kembali? Saat ini, air mata adalah hal paling tidak berharga di dunia. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Saat air dingin menyentuh kulitku, otakku yang kalut terasa sedikit lebih jernih. Aku menatap diriku di cermin, wajahku pucat dengan mata yang memerah, lalu berjanji pada diri sendiri, kata demi kata, Kirana, kamu tidak boleh hancur. Jangan goyah, cari tahu kebenarannya, dan rebut kembali apa yang menjadi milikmu. Pertama, aku harus memastikan di mana Bima sebenarnya berada. Aplikasi pelacak saja tidak cukup. Bagaimana jika dia benar-benar memberikan ponselnya pada orang lain? Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku teringat pada Pak Soleh,
sopir pribadi Bima. Jika Bima benar-benar ada di dalam negeri, dia pasti menggunakan mobil. Aku mengambil ponselku dan menekan nomor Pak Soleh. Setelah beberapa dering, panggilan itu dijawab. Terdengar sedikit suara bising dari seberang. Halo, Ibu? Aku berusaha berbicara dengan nada senormal mungkin. Pak Soleh, apa kabar? Begini, pekerjaan Bapak Bima di Singapura lancar, kan? Soalnya ada urusan mendesak dari kantor, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Apa Bapak sempat bicara dengan beliau? Pak Soleh menjawab seketika, tanpa curiga sedikit pun. Oh, Bapak Bima tidak ke Singapura, Bu. Beliau di Jakarta saja selama ini. Beberapa hari ini juga saya antar jemput beliau ke Istana Bunda Postnatal Care terus. Beliau berpesan agar ini dirahasiakan dari Ibu. Setelah itu, Pak Soleh mengatakan sesuatu yang lain, tapi aku tidak mendengarnya lagi. Di Jakarta saja. Istana Bunda Postnatal Care, rahasia. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam jantungku. Harapan terakhirku, sekecil apapun, hancur berkeping-keping. Aku berusaha mengumpulkan sisa-sisa kesadaranku dan berkata, "Oh, begitu ya? Sepertinya saya yang salah ingat. Kalau begitu tidak apa-apa, Pak. Lanjutkan kerjanya ya." Aku segera menutup telepon sebelum dia mengatakan lebih banyak lagi. Buktinya sudah lebih dari cukup. Kebohongan, perselingkuhan, penggelapan dana besar. Keluarga ini benar-benar memberiku kejutan besar. Aku kembali ke ruang tamu, memandangi notifikasi pembayaran 50 juta rupiah, bergantian dengan tangkapan layar lokasi di ponselku. Kemarahan yang dingin di hatiku perlahan berubah menjadi tekad yang kuat. Baik, karena kalian sudah sejauh ini, aku juga akan melangkah sampai akhir. Kita lihat saja, siapa yang akan menjadi orang bodoh pada akhirnya. Sudah waktunya untuk bertindak. Langkah pertama, mencari tahu siapa sebenarnya wanita bernama Maya Sari itu. Kata-kata Pak Soleh adalah potongan puzzle terakhir yang membuat gambaran kebenaran yang menjijikkan ini terpampang jelas di hadapanku. Hatiku terasa beku dan dingin seperti es, tetapi otakku justru bekerja dengan sangat jernih. Menangis, berteriak, dan melabrak Bima adalah hal yang pantas dilakukan jika aku masih menganggapnya manusia. Tapi sekarang, mereka tidak pantas mendapatkan itu. Hal pertama yang kulakukan bukanlah menghancurkan barang atau menangis histeris. Aku berjalan ke ruang kerja dan membuka laptop pribadiku. Laptop ini tidak pernah dipakai Bima, jadi aman. Aku membuat folder terenkripsi dengan nama Operasi Keadilan, lalu memindahkan tangkapan layar lokasi dan notifikasi pembayaran 50 juta rupiah ke dalamnya. Kemudian, aku merekam ringkasan percakapanku dengan manajer bank tadi tentang transfer 5 miliar, nama Maya Sari, dan kesaksian Pak Soleh semuanya dalam format file audio. Ini adalah bukti-bukti awalku, harus disimpan dengan baik. Uang 5 miliar sudah ditransfer, dan rekening gabungan atas namaku sudah dibekukan. Tapi aku tidak sepenuhnya kehilangan jalan. Untungnya, aku sudah punya persiapan jauh sebelum menikah. Aku memiliki rekening bank pribadi yang kubuka terpisah. Di dalamnya ada gaji yang kutabung sejak pertama kali bekerja, ditambah dengan pendapatan dari investasi sebelum menikah. Totalnya sekitar 500.000. Bima tidak tahu tentang uang ini, bahkan orang tuaku pun tidak. Uang ini akan menjadi modal awalku untuk melakukan perlawanan. Aku segera mentransfer seluruh 500.000 rupiah ini melalui mobile banking ke kartu bank lain yang jarang kugunakan dan sama sekali tidak terhubung dengan Bima. Setelah melihat notifikasi transfer berhasil, aku merasa sedikit lega. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak perlu khawatir soal uang. Sekarang yang terpenting adalah wanita bernama Maya Sari itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa bertemu Bima, dan apa haknya? Aku butuh informasi sedetail mungkin. Aku teringat Rani, sahabatku. Rani adalah teman kuliahku, sekarang bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan investigasi swasta ternama. Jaringannya luas, otaknya cerdas, dan yang terpenting, mulutnya bisa dipercaya. Dia adalah teman yang bisa kuandalkan sepenuhnya. Aku menelepon Rani. Panggilan berdering sekali, dia langsung mengangkat. Halo, Kirana. Tumben jam segini telepon, suami lo lagi dinas luar ya? Kesepian, ya? Biasanya aku akan meladeninya dengan beberapa kalimat candaan,
Tapi sekarang aku tidak punya mood. Aku menarik napas dalam-dalam dan langsung ke intinya. Ren, aku ada masalah besar. Aku butuh bantuanmu. Nada suaraku pasti terdengar tidak biasa, karena Rani langsung berubah serius. Ada apa, Kir? Cerita? Aku menceritakan secara singkat tentang lokasi Bima yang tersemat di pusat perawatan pasca melahirkan, tentang ibu mertuaku yang menggunakan kartuku, dan tentang uang 5 miliar yang ditransfer ke rekening bernama Maya Sari. Hening sejenak di seberang sana, lalu Rani mengumpat. Brengsek si Bima, sama mertua lo juga. Tenang, Kir, gue di sini. Apa yang bisa gue bantu? Tolong selidiki data pribadi wanita bernama Maya Sari ini. Semuanya, umur, asal, pekerjaan, lingkungan pergaulannya, terutama bagaimana dia bisa terlibat dengan Bima. Sudah berapa lama mereka berhubungan? Dan tolong selidiki juga istana Bunda Postnatal Care itu. Dia tinggal di kamar mana? Masuk kapan? Melahirkan kapan? Aku butuh semua informasi yang bisa kamu dapatkan. Rani menjawab tanpa ragu. Beres. Ada nama dan data rekening Maya Sari sudah cukup. Nanti gue lacak dari situ. Soal istana Bunda, gue juga punya kenalan di sana. Cari info internal nggak susah. Tenang aja, gue kasih waktu, nanti gue kuliti habis-habisan latar belakang pelakor itu. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada khawatir. Kir, lo baik-baik aja, kan? Jangan melakukan hal bodoh ya. Nggak sepadan buat laki-laki model begitu. Aku merasa hatiku sedikit hangat. Aku baik-baik aja, Ran. Tenang. Aku sangat sadar sekarang. Hal seperti ini, menangis juga percuma. Aku akan membuat mereka membayar. Bagus, gitu dong. Tunggu ya, gue cari info dulu. Nanti kalau ada kabar, gue langsung telepon. Setelah menutup telepon dari Rani, hatiku menjadi lebih tenang. Memiliki teman yang bisa dipercaya di sisiku benar-benar memberikan perasaan yang berbeda. Tapi aku tidak bisa hanya mengandalkan Rani, aku sendiri juga harus melakukan sesuatu. Alamat IP komputer Bima yang digunakan untuk mentransfer uang, menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar berada di pusat perawatan itu atau di sekitarnya. Bagaimana caranya mendapatkan bukti yang lebih konkret, seperti foto atau rekaman suara? Aku teringat seseorang. Dito, sepupuku yang kuliah di jurusan teknik informatika dan sekarang bekerja sebagai freelancer di bidang teknologi jaringan. Dia cerdas dan bisa dipercaya. Aku menelepon Dito, tidak menceritakan semua detailnya, hanya mengatakan bahwa Bima telah melakukan sesuatu yang buruk padaku dan aku butuh sedikit bantuan. Dito yang mendengar itu langsung marah, Kak Kirana diapain sama Bang Bima? Biar aku yang urus dia. Aku buru-buru menenangkannya. Dito, jangan gegabah. Kalau kita serang sekarang, malah bikin runyam. Dengerin kakak dulu. Ada cara nggak buat kita melacak jejak terakhir Bang Bima secara rahasia? Misalnya, masuk ke data di ponsel atau komputernya. Aku tahu ini cara yang cukup berisiko, tapi situasi darurat memerlukan cara darurat. Dito berpikir sejenak, lalu berkata, Kak Kirana, kalau meretas langsung itu ilegal? Nggak bisa. Tapi kalau Bang Bima pernah pakai wifi rumah, atau ada data akunnya yang tersimpan di perangkat kakak, mungkin ada caranya. Gini deh, kakak tunggu kabar dari aku. Biar aku pikirkan dulu. Kalau ada cara yang pasti, nanti aku kasih tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Dito. Kakak percaya sama kamu. Tapi harus aman ya, jangan sampai melanggar hukum. Setelah membuka dua jalur komunikasi ini, aku bersandar di sofa dan menghela napas panjang. Kemarahan dan kesedihan masih membara di hati, tapi ketenangan yang lebih kuat mulai mengambil alih. Bima, Ibu Ambarwati, dan Maya Sari. Mereka pasti berpikir bisa menutupi langit dengan telapak tangan. Mereka pikir bisa menginjak-injakku dan hidup bahagia? Bermimpilah, drama ini baru saja dimulai. Dan mulai sekarang, sutradaranya adalah aku. Aku mengambil ponsel dan melihat jam, sudah waktunya menyiapkan makan malam. Ya, aku harus makan. Aku harus bersikap senormal mungkin, seperti hari-hari biasa. Aku berjalan ke dapur. Ekspresi wajahku begitu tenang sampai aku sendiri merasa aneh. Email yang dikirim Rani seperti bom bawah air yang menghancurkan ketenangan di hatiku.
Saat membuka lampiran file, identitas asli wanita bernama Mayasari terpampang jelas di hadapanku, tanpa sisa. Informasinya sangat detail. Bahkan ada beberapa tangkapan layar dari CCTV yang, meskipun tidak terlalu jelas, cukup untuk mengenali wajahnya. Mayasari, 25 tahun, 7 tahun lebih muda dariku, berasal dari sebuah kota kecil di provinsi tetangga yang namanya belum pernah kudengar. Lulus SMA, lalu merantau ke Jakarta. Sebelumnya pernah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran mewah, restoran yang pernah Bima ajak aku datangi beberapa kali. Menurut data, mereka sudah berhubungan hampir 2 tahun. Itu artinya, saat aku dengan bodohnya percaya bahwa pernikahan kami baik-baik saja, parasit ini sudah diam-diam menggerogoti rumah tanggaku sejak lama. Rani berbicara melalui telepon dengan nada marah yang tertahan. Kir, gue udah selidiki. Dia itu licik banget. Tahun lalu, Bima menyewa sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD, atas nama perusahaan. Sewanya 20 juta sebulan. Yang terdaftar sebagai penghuni adalah Mayasari. Gue suruh orang tanya ke pihak manajemen gedung. Katanya Bima kesana setidaknya 2 atau 3 kali seminggu. Tetangga di sana mengira mereka suami istri. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan, dan yang paling parah, gue dapat info pasti dari teman yang kerja di Istana Bunda. Mayasari masuk ke sana 10 hari yang lalu. Dia menempati kamar suite VIP yang paling mahal. Semalamnya lebih dari 3 juta rupiah. Dia melahirkan 8 hari yang lalu, seorang anak laki-laki, dan Ibu Ambarwati, ibu mertua lo itu, hampir setiap hari ke sana. Rajin banget merawatnya, lebih rajin daripada ibuku merawatku setelah melahirkan anak laki-laki. 2 kata itu seperti jarum yang menusukku. Tanpa sadar, aku mengelus perut bawahku. Aku dan Bima sudah menikah 5 tahun, kami belum punya anak. Awalnya beralasan sibuk kerja. Belakangan membiarkannya berjalan alami. Ibu mertuaku pernah beberapa kali menyindir. Tapi aku selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan. Kalau dipikir-pikir sekarang, Bima dan Ibu Ambarwati pasti sudah lama tidak puas karena aku tidak bisa memberi mereka keturunan. Karena itu mereka mencari sarang baru, sarang yang bisa menghasilkan anak laki-laki. Kirana, lo denger nggak? Suara Rani membangunkanku dari lamunan dingin. Denger. Suaraku begitu datar sampai aku sendiri terkejut. Ran, bisa nggak kamu cari rekam medis atau riwayat inap Mayasari di rumah sakit? Terutama dokumen yang ditandatangani Bima sebagai wali atau orang tua. Kalau dapat, itu bagus sekali. Gue coba. Rumah sakit sistem keamanannya ketat, mungkin nggak mudah. Tapi karena kita sudah tahu waktu dan tempat pastinya, seharusnya ada cara. Tenang, ini urusan gue. Tidak lama setelah Rani menutup telepon, bel pintu depan berbunyi. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang datang jam segini? Apa Bima pulang? Sepertinya tidak mungkin, jadwal kerjanya masih lama. Aku mengintip dari lubang pintu, dan melihat seorang kurir berdiri di depan. Setelah membuka pintu, dia menyerahkan sebuah amplop tebal. Dengan Ibu Kirana? Paket bayar di tempat ya, Bu. 50.000 rupiah, aku membayar dan menerima amplop itu. Informasi pengirim tidak jelas, tapi di dalamnya sepertinya ada foto dan dokumen. Firasat buruk muncul. Aku kembali ke ruang tamu, merobek amplop dan menumpahkan isinya ke atas meja. Di bagian paling atas ada beberapa lembar foto yang diperbesar. Di dalam foto, Bima dan Mayasari sedang berjalan berdampingan. Perut Mayasari sudah sangat besar. Satu tangan Bima dengan hati-hati merangkul pinggangnya. Latar belakangnya adalah sebuah mal mewah di pusat kota, tidak jauh dari kantor Bima. Foto itu diambil dari sudut yang pas, memperlihatkan senyum lembut di wajah Bima dengan jelas. Senyum seperti itu sudah lama tidak kulihat di wajahnya. Di pojok kanan bawah foto, tercetak tanggal 3 bulan yang lalu. Di bawahnya, ada foto Bima berjalan-jalan dengan Mayasari di taman, dan bahkan foto Bima yang membungkuk, menempelkan telinganya ke perut buncit Mayasari sambil tersenyum bahagia. Jantungku seperti diremas oleh tangan dingin hingga sesak napas. Aku mencoba mengalihkan pandangan ke dokumen di bawah tumpukan foto. Itu adalah laporan transfer bank. Penerimanya, tanpa ragu, adalah Mayasari.
Akun pengirimnya menutupi informasi penting, tapi nomor akhir rekeningnya sangat kukenal. Itu adalah rekening pribadi yang digunakan Bima. Laporan itu mencatat bahwa Bima secara teratur mentransfer uang kepada Mayasari sejak tahun lalu, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta. Jumlah terbesarnya adalah R1 miliar 2 bulan lalu, dengan catatan biaya perawatan. Terakhir, ada selembar kertas terlipat. Saat kubuka, itu adalah salinan kontrak sewa apartemen. Nama penyewa adalah Mayasari, dan di kolom kontak darurat, tertulis nama dan nomor telepon Bima. Bukti-bukti ini lebih detail dan menusuk hati daripada yang ditemukan Rani, seperti pisau tumpul yang menggores sarafku yang sudah mati rasa. Berulang kali, siapa yang mengirim ini? Musuh atau kawan? Apa tujuannya? Sekarang tidak ada waktu untuk berpikir terlalu dalam, tapi informasi ini datang pada saat yang sangat tepat. Aku menyimpan foto-foto dan dokumen itu dengan hati-hati, lalu menyatukannya dengan data elektronik yang dikirim Rani ke dalam folder terenkripsi. Buktiku semakin banyak, situasinya sekarang jelas. Bima telah berselingkuh setidaknya selama hampir 2 tahun. Dia menggunakan aset bersama kami untuk membiayai selingkuhannya. Dan ketika selingkuhannya melahirkan anak laki-laki, ibu mertuaku sangat gembira hingga ikut merawatnya sendiri. Dan sebelum semua ini terbongkar, mereka bekerja sama menggelapkan uang dalam jumlah besar, 5 miliar rupiah. Ini adalah persekongkolan yang direncanakan dengan sangat licik. Bukti-bukti ini saja tidak cukup. Aku butuh bantuan hukum. Aku harus tahu seberapa kuat bukti-bukti ini di mata hukum. Aku butuh pengacara profesional. Aku teringat pada Bapak Wijoyo, seorang konsultan hukum yang pernah bekerja sama denganku. Beliau ahli dalam kasus perceraian dan sengketa ekonomi, terkenal karena kerjanya yang tajam dan profesional. Aku mengambil ponsel lain yang jarang kugunakan dan menelepon Bapak Wijoyo. Setelah panggilan tersambung, aku menjelaskan situasinya secara singkat dan membuat janji untuk bertemu dan berkonsultasi secara mendetail di kantornya keesokan paginya. Setelah semua persiapan selesai, hari sudah larut malam. Aku bangkit dan berjalan ke jendela. Lampu-lampu kota mulai berpendar, menciptakan pemandangan malam yang indah. Rumahku, yang pernah kupercaya sebagai tempat berlindung yang aman, telah membusuk dari dalam. Tapi anehnya, saat ini hatiku justru diliputi ketenangan yang aneh, menggantikan kesedihan atau bahkan kegelisahan, seperti perasaan tenang sebelum perang. Bima, Ibu Ambarwati, Mayasari. Nikmatilah waktu kalian. Saat mimpi indah kalian mencapai puncaknya, aku akan datang dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aku berbalik kembali ke ruang tamu dan mulai menyiapkan makan malam sederhana. Aku harus makan sampai kenyang. Agar punya tenaga untuk bertarung, kantor Bapak Wijoyo terletak di lantai tertinggi sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Pemandangannya terbuka luas, dan interiornya sederhana dan bersih, seperti dirinya. Aku duduk di seberangnya, membawa semua file dari folder terenkripsi. Foto-foto yang sudah dicetak, laporan transaksi bank, salinan kontrak sewa, tangkapan layar lokasi, notifikasi pembayaran, dan file rekaman audio yang tersimpan di ponselku. Semuanya kuletakkan di hadapannya. Bapak Wijoyo, mengenakan kacamata berbingkai emas, memeriksa dokumen-dokumen itu dengan sangat teliti. Ekspresinya tidak berubah, tetapi alisnya yang sesekali sedikit berkerut menunjukkan bahwa dia sedang memahami situasi dengan cepat. Sekitar 10 menit kemudian, dia meletakkan dokumen terakhir dan mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan tajam. Ibu Kirana, data yang Anda bawa ini memiliki bobot yang sangat kuat, terutama foto-foto dengan tanggal yang jelas, catatan transfer bank, dan bukti penggunaan kartu kredit oleh ibu mertua Anda. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan nada profesional dan dingin. Secara hukum, Bapak Bima telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan pihak lain selama masa perkawinan, bahkan memiliki anak. Ini jelas menempatkannya sebagai pihak yang bersalah. Dan pengalihan aset bersama suami istri dalam jumlah besar ke nama Ibu Mayasari tanpa persetujuan Anda, Ibu Kirana, dapat dianggap sebagai itikat buruk untuk memindahkan aset. 2 poin ini akan sangat menguntungkan Anda dalam gugatan cerai. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. Pak Wijoyo, sekarang saya punya 2 pertanyaan penting. Pertama, apakah uang 5 miliar itu bisa kembali? Kedua,
Jika bercerai, bagaimana pembagian hartanya? Bapak Wijoyo menyatukan kedua tangannya di atas meja dan menjelaskan dengan jelas, 5 miliar rupiah itu adalah poin kuncinya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar dan waktu transfernya yang dilakukan sebelum kebohongannya terbongkar, ini menunjukkan niat yang sangat jelas untuk menggelapkan aset. Kita punya alasan kuat untuk menyatakan bahwa transfer tersebut tidak sah dan bisa menuntut Ibu Mayasari untuk mengembalikan seluruh jumlahnya. Jika pihak sana menolak, kita bisa langsung mengajukan gugatan perdata, bersamaan dengan permohonan sita jaminan untuk membekukan rekening dan aset terkait atas nama Ibu Mayasari. Mengenai pembagian harta Gonogini, dia berhenti sejenak, karena Bapak Bima adalah pihak yang bersalah dan memiliki itikat buruk untuk menggelapkan aset. Dalam pembagian sisa harta bersama, Anda dapat menuntut porsi yang lebih besar, atau bahkan menuntut pengurangan atau penghapusan bagiannya. Porsi pastinya tergantung pada seberapa kuat bukti kita bahwa dia telah menggelapkan aset, dia mengambil salinan kontrak sewa. Biaya untuk memelihara selingkuhan dalam jangka waktu lama seperti ini, misalnya biaya sewa, biaya hidup, atau bahkan biaya perawatan sebesar 1 miliar itu, bisa kita klaim sebagai penggunaan harta bersama secara tidak semestinya dan bisa dikurangkan dari bagiannya saat pembagian harta. Rencana yang jelas mulai terbentuk di kepalaku. Bapak Wijoyo melanjutkan, sekarang yang penting adalah menyempurnakan dan memperkuat rantai bukti ini. Keterangan dari sopir Anda yang bisa bersaksi bahwa Bapak Bima selalu berada di Jakarta dan sering mengunjungi pusat perawatan itu sangat penting. Selain itu, bukti yang lebih kuat bahwa Bapak Bima dan Ibu Mayasari hidup bersama sebagai suami istri, seperti kesaksian tetangga, video tambahan saat mereka keluar masuk bersama, atau dia menatapku dengan tatapan penuh arti, rekaman suara atau video, di mana Bapak Bima sendiri mengakui perselingkuhan atau penggelapan asetnya akan menjadi pukulan telak. Aku langsung mengerti maksudnya. Bukti-bukti tidak langsung ini belum cukup. Aku butuh senjata yang lebih ampuh, yang bisa mengakhiri permainan dalam satu gerakan. Saya mengerti, Pak. Selanjutnya, saya akan berusaha mengumpulkan bukti tambahan. Dan untuk proses pengembalian uang 5 miliar itu, saya ingin dimulai secepat mungkin. Bapak Wijoyo mengangguk. Baik. Hari ini saya akan mulai menyiapkan dokumen hukum yang relevan. Setelah siap, saya akan mengirimkan somasi dari pengacara kepada Ibu Mayasari terlebih dahulu, untuk menuntut pengembalian uang 5 miliar tersebut dalam batas waktu yang ditentukan secara resmi. Jika ditolak, kita akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Bersamaan dengan itu, saya juga akan menyusun draft gugatan cerai untuk Anda. Anda juga harus segera merangkum daftar aset secepat mungkin. Saat berjalan keluar dari kantor Bapak Wijoyo, matahari di luar terasa sangat terik. Aku mengenakan kacamata hitam. Meskipun langkahku terasa lebih berat daripada saat datang, hatiku justru terasa lebih kuat. Hukum adalah senjataku yang paling ampuh, dan sekarang aku tahu bagaimana menggunakannya. Saat hendak berjalan ke tempat parkir, teleponku berdering. Ibu Ambarwati, ibu mertuaku. Aku menatap nama yang berkedip di layar, menarik napas dalam-dalam, menekan emosiku, dan menjawab dengan nada senormal mungkin. Halo, Bu. Dari seberang, suara Ibu Ambarwati terdengar ceria yang dibuat-buat. Kirana, kamu di mana? Nanti malam pulang makan di rumah ya? Ibu beli ikan segar. Aku bisa membayangkan ekspresi pura-puranya saat ini. Apakah beliau sedang mengujiku? Atau merasa bersalah, setelah menggunakan uangku dan terlibat dalam penggelapan besar, sehingga ingin melihat reaksiku? Aku menahan rasa jijik di hati dan berkata dengan nada yang dibuat sedikit lelah, Bu. Sepertinya malam ini Kirana harus makan di luar. Di kantor ada proyek baru, jadi agak sibuk. Ada janji dengan klien. Pulangnya mungkin malam. Ibu Ambarwati langsung menyahut, aduh, kerja keras begitu nanti sakit, loh. Pekerjaan memang penting, tapi jaga kesehatan juga. Ya sudah, kalau begitu nanti ibu sisihkan lauknya di lemari makan ya. Setelah menutup telepon, aku tertawa sinis. Sepertinya mereka masih mengira aku tidak tahu apa-apa. Masih melayang dalam dunia mimpi indah mereka. Bagus. Biarkan saja mereka terus bermimpi. Aku menyalakan mobil dan menuju kawasan SCBD, tempat Bima menyewakan apartemen untuk Mayasari, bukan ke kantor.
Sarang cinta yang dibangun Bima dengan aset bersama kami, seperti apa bentuknya? Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Siapa tahu, aku bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Aku kembali ke ruang kerja dan mengunci pintu. Ini bukan waktunya untuk bersedih atau marah. Seperti kata Bapak Wijoyo, aku harus menghitung dengan cermat semua yang menjadi milikku. Aku membuka komputer dan membuat file Excel baru bernama Daftar Aset. Judul pertama, Properti. Atas namaku dan Bima, ada 2 properti. Rumah yang kami tinggali sekarang dibeli setelah menikah, atas nama kami berdua. Satu lagi adalah apartemen kecil yang sebagian dibantu orang tuaku sebelum menikah, atas namaku sendiri. Bima tidak pernah suka apartemen itu, katanya lokasinya tidak bagus dan sempit, tapi sekarang, itu menjadi satu-satunya jalan mundur dan tempat perlindunganku. Aku mengisi data kedua properti itu dengan detail. Tanggal pembelian, harga, sisa cicilan. Judul kedua, tabungan dan investasi. Rekening gaji dan tabungan yang biasa kugunakan isinya tidak banyak lagi, 500 juta itu sudah kupindahkan. Rekening gaji Bima dipegang olehnya, tapi aku tahu kata sandinya dan sesekali bisa melihat mutasinya. Tapi setelah kasus 5 miliar itu, aku tidak berharap ada sisa uang di rekeningnya. Yang terpenting adalah rekening bersama dan rekening investasi kami. Saat masuk ke sistem mobile banking untuk memeriksa satu persatu, dugaanku benar. Rekening bersama yang biasanya digunakan untuk transaksi besar dan memiliki saldo tertinggi, kini hanya tersisa beberapa juta rupiah. Uang 5 miliar itu lenyap dari rekening ini. 2 rekening lain yang digunakan untuk membeli reksadana, 1 rekening dengan nilai reksadana, 1 miliar, baru saja jatuh tempo beberapa hari lalu, tapi uangnya juga raib entah kemana. Mungkin sudah mengalir ke kantong Mayasari. Rekening lainnya memiliki reksadana senilai 500 juta, yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan, saat ini belum bisa diapa-apakan. Melihat angka-angka ini, hatiku seperti terkoyak. Ini adalah semua uang yang aku dan Bima kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, hampir ludes tak bersisa. Judul ketiga, investasi lain. Bima patungan dengan temannya membuka sebuah perusahaan kecil, dia memegang 60% saham. Perusahaan ini cukup menguntungkan, bisa dibilang aset terbesar kami, tapi sekaligus bagian yang paling rumit. Aku hampir tidak pernah ikut campur dalam status keuangan atau keuntungan real perusahaan, jadi sekarang sulit untuk menilainya secara instan. Aku hanya bisa mencatat porsi saham yang ku ketahui dan perkiraan nilainya. Selain itu, ada investasi di restoran teman sebesar 500 juta. Judul keempat, kendaraan dan asuransi. Di rumah ada 2 mobil. Audi A6 yang dipakai Bima adalah mobil perusahaan. Sedangkan BMW seri 3 yang kupakai bekerja atas namaku, dibeli setelah menikah. Ada juga beberapa polis asuransi jiwa dan kesehatan penyakit kritis di mana kami saling mencantumkan nama sebagai penerima manfaat. Aku mendaftar semua aset dan utang yang bisa kuingat, satu persatu. Semakin banyak yang kutulis, hatiku semakin dingin, tapi otakku semakin jernih. Bima berencana menggelapkan hampir semua aset likuid dalam 1 kali pukulan. Jika aku tidak punya apartemen pranikah dan dana darurat 500 juta itu, jika tidak ada profesional seperti Bapak Wijoyo yang membantu, aku pasti sudah benar-benar terpojok oleh mereka. Aku menghabiskan sepanjang malam menyelesaikan draft daftar aset ini. Saat melihat daftar yang rumit namun mengejutkan di layar, aku punya firasat ini hanyalah puncak gunung es. Terutama bagian saham perusahaan. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Keesokan paginya, aku mengirimkan daftar aset ini kepada Bapak Wijoyo. Beliau langsung membalas. Ibu Kirana, daftarnya sangat detail. Ini akan menjadi bukti penting dalam pembagian harta nanti. Bagian saham perusahaan mungkin rumit. Bapak Bima bisa saja menyembunyikan aset dengan cara mengurangi laba perusahaan atau menciptakan utang fiktif. Mungkin kita perlu melibatkan akuntan dan penilai profesional. Sekarang, langkah pertama adalah mengajukan permohonan sita jaminan pragugatan untuk membekukan sisa aset atas nama Bapak Bima dan Anda, agar dia tidak bisa menggelapkan lebih banyak lagi. Bersamaan dengan itu, hari ini saya sudah mengirimkan somasi dari pengacara kepada Ibu Mayasari mengenai uang 5 miliar tersebut.
Membaca balasan dari pengacara membuatku merasa lebih tenang. Urusan yang membutuhkan profesionalisme memang sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Saat hendak meletakkan ponsel, Ibu Ambarwati menelepon lagi. Aku menatap nama yang berkedip, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan nada setenang mungkin. "Halo, Bu." Suara Ibu Ambarwati terdengar sedikit menguji. "Kirana, sudah sarapan? Semalam kerja sampai larut begitu. Pasti capek ya?" "Sudah, Bu." "Tidak apa-apa, proyeknya memang agak mendesak." Ibu Ambarwati ragu-ragu sejenak, lalu berpura-pura bertanya seolah tidak ada apa-apa. "Oh, baguslah. Tapi, Nak Kirana, kartu yang kamu kasih itu, Ibu pakai beli beberapa barang beberapa hari lalu. Kok aneh ya, tidak bisa dipakai. Tidak tahu kartunya rusak atau kamu tidak sengaja blokir? Ini dia." Beliau sedang menguji apakah aku tahu tentang pembayaran 50 juta itu. Atau mungkin lebih khawatir, apakah transfer 5 miliar itu membuatku panik. Aku menjawab sesuai skenario yang sudah kusiapkan, dengan nada sedikit bersalah. "Oh, Ibu, maaf sekali. Kirana lupa bilang. Beberapa hari lalu bank telepon, katanya, kartu Kirana ada risiko keamanan, jadi disarankan untuk menonaktifkan kartu tambahan sementara. Jadi Kirana minta dibekukan semua. Zaman sekarang kan banyak penipuan online, Bu. Lebih baik hati-hati, kan? Kalau Ibu butuh uang, nanti Kirana transfer lewat WhatsApp saja ya." Hening selama 2 detik di seberang sana. Kemudian, suara Ibu Ambarwati kembali ceria. "Oh, begitu ya. Tidak apa-apa, Ibu cuma tanya saja. Tidak usah transfer, Ibu ada uang kok." "Kamu benar. Harus hati-hati." "Ya sudah, lanjutkan kerjanya ya Nak." Ibu tidak mau ganggu. Setelah menutup telepon, aku tertawa sinis. Sepertinya mereka termakan kebohonganku untuk sementara. Mereka mungkin mengira aku hanya melakukan prosedur keamanan biasa, tidak menyadari rencana mereka yang sebenarnya. Bagus. Biarkan saja mereka salah paham. Yang harus kulakukan sekarang adalah bekerja sama dengan Bapak Wijoyo, menjaga jarak, dan perlahan-lahan mengepung mereka. Bima pasti berpikir setelah memindahkan aset, semuanya selesai. Tapi dia lupa, masih ada aset yang tidak bisa dipindahkan, seperti saham perusahaan atas namanya, dan harga yang harus dia bayar sebentar lagi. Telepon yang penuh dengan ujian dari Ibu Ambarwati, meskipun bisa kutangani dengan baik, menjadi pengingat bahwa arus bawah sudah mulai bergerak. Mereka telah menggunakan uangku dan menggelapkan dana besar, bagaimana mungkin mereka bisa tenang? Aku harus bergerak lebih hati-hati dan lebih proaktif. Aku teringat pada bukti yang lebih kuat yang disebutkan Bapak Wijoyo. Foto dan catatan transfer saja tidak cukup. Jika ada rekaman suara di mana Bima sendiri mengakui perbuatannya, itu akan menjadi pukulan telak di pengadilan. Tapi bagaimana caranya membuat dia membicarakan hal itu dalam situasi di mana aku bisa merekamnya? Di rumah, di mana dia selalu waspada, itu mustahil. Tiba-tiba, Dito, sepupuku, mengirim pesan. Dia mengirim sebuah tautan terenkripsi beserta pesan. "Kak Kirana, aku nemu alat kecil yang pasti aman sesuai permintaan kakak. Gampang dipakai, kualitas terjamin. Barangnya udah aku taruh di kotak surat apartemen kakak ya, di tempat biasa." Jantungku berdebar kencang, sekaligus bersemangat. Dito bekerja dengan sangat rapi. Alat kecil yang dia maksud pasti alat perekam suara atau perangkat yang lebih canggih. Aku beralasan ada urusan dan langsung mengendarai mobil ke apartemen kecilku yang kubeli sebelum menikah. Aku menemukan kunci cadangan di bawah keset dan membuka kotak surat. Di dalamnya ada sebuah kotak hitam kecil tanpa merek. Saat kubuka, aku menemukan sebuah alat perekam suara mini, lebih kecil dari USB, beserta panduan penggunaan sederhana. Ada cara menyalakan, mematikan, dan mengaktifkannya dari jarak jauh. Tidak lama, Dito menelepon. Dia berbicara dengan suara pelan. "Kak, alat itu baterainya awet banget. Sekali cas bisa tahan lama. Bisa dikontrol lewat aplikasi di HP, mulai dan berhenti merekam, file suaranya nanti dienkripsi dan dikirim ke cloud otomatis. Cuma kakak yang punya password yang bisa dengerin. Cari kesempatan buat sembunyiin di tempat yang sering Bang Bima datangi, kayak ruang kerja atau di mobilnya, itu paling bagus." Aku menggenggam alat perekam kecil itu hingga terasa hangat. Ini adalah metode yang berisiko,
tapi juga cara paling efektif untuk mendapatkan bukti telak. Dito, makasih banyak ya, kamu juga harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, langsung mundur ya, aku berpesan dengan khawatir. Aku menutup telepon dan menyimpan alat perekam itu dengan hati-hati. Masalah berikutnya adalah bagaimana meletakkannya di dekat Bima. Dia masih punya waktu lebih dari setengah bulan sebelum kembali. Menunggu begitu saja tidak bisa. Apalagi, markas utamanya kemungkinan besar ada di pusat perawatan atau apartemen Mayasari. Peluang dia kembali ke ruang kerja di rumah dalam waktu dekat sangat kecil. Saat sedang berpikir keras, Rani menelepon lagi. Suaranya terdengar bersemangat. Kir, ada kabar baru. Gue minta teman di rumah sakit buat selidiki. Rumah sakit tempat Mayasari melahirkan itu satu grup dengan Istana Bunda Postnatal Care. Tapi tahu nggak? Di dokumen riwayat inap Mayasari, di kolom wali, ada nama dan nomor telepon Bima tertulis di sana, dan hubungannya ditulis sebagai suami. Walaupun nggak bisa ambil dokumen aslinya, teman gue diam-diam foto halaman itu pakai ponselnya. Fotonya udah gue kirim ke email lo. Ini adalah berita yang sangat bagus. Bima menandatangani sebagai suami adalah salah satu bukti paling kuat untuk membuktikan hubungan perselingkuhan. Aku segera membuka email dan mengunduh foto itu. Meskipun gambarnya tidak terlalu jernih, tanda tangan Bima dan dua kata yang menyakitkan, suami, terlihat dengan jelas. Hebat. Ran, bukti ini penting banget. Kataku dengan tulus. Masih ada lagi, lanjut Rani. Gue suruh orang pantau di depan Istana Bunda selama beberapa hari ini. Bima hampir setiap malam ke sana. Sekitar jam 8 malam masuk, keluar jam 7 atau 8 pagi keesokan harinya. Kalau ibu mertua lo, dia datang siang hari, kayak orang kerja, dan dengar-dengar, ibu mertua lo itu pamer besar-besaran di sana, bilang kalau menantunya melahirkan cucu laki-laki yang tampan dan menggemaskan untuk keluarga. Menantu? Aku hanya bisa tertawa sinis. Ibu Ambarwati benar-benar tidak menganggapku ada? Tidak? Di hatinya, Mayasari yang melahirkan anak laki-laki itu pasti sudah lama menggantikanku. Informasi bahwa Bima menginap di pusat perawatan setiap malam memberiku ide tempat untuk memasang alat perekam di mobil Audi A6 milik Bima. Dia pasti menggunakan mobil itu untuk bolak-balik ke sana setiap hari. Jika aku menyembunyikan alat perekam di mobilnya, aku mungkin bisa merekam percakapannya dengan Mayasari atau ibu mertuaku. Kesempatan datang tidak lama kemudian. Beberapa hari setelahnya, Ibu Ambarwati meneleponku lagi. Kali ini, ada urusan yang butuh bantuan. Kirana, ada yang mau ibu minta tolong. Mobil Bima yang itu, Audi perusahaan, kok aneh ya? Waktu dinyalakan suaranya aneh. Dia kan di luar negeri, nggak bisa apa-apa. Kamu ada waktu nggak bawa mobilnya ke bengkel langganan? Sebelum masalah kecil jadi besar. Aku tertawa sinis dalam hati. Bima ada di Jakarta, tapi mobilnya bermasalah malah tidak diurus sendiri, malah menyuruh ibu mertuaku meneleponku. Ini jelas lebih dari sekadar ujian. Mereka ingin tahu apakah aku masih peduli pada suami yang sedang bekerja di luar negeri, atau mungkin mencari alasan yang masuk akal agar aku tidak mendekati mobil itu. Tidak. Jika mereka benar-benar khawatir, mereka tidak akan membiarkanku membawa mobilnya sejak awal. Mereka pasti mengira aku masih belum tahu apa-apa dan menganggap ini hanya urusan rumah tangga biasa. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan Tuhan. Aku segera menjawab dengan nada khawatir, bisa, Bu. Tidak masalah. Besok pagi kebetulan Kirana agak longgar, nanti Kirana bawa mobilnya ke bengkel, ibu taruh saja kuncinya di rumah, nanti Kirana ambil sendiri. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah yang kini terasa asing itu. Sesuai janji, rumah sepi. Ibu Ambarwati pasti sudah bekerja di pusat perawatan lagi. Di atas meja, ada kunci Audi A6 Bima. Saat mengambil kunci itu, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku turun ke parkiran basement dan menemukan Audi A6 hitam yang sudah kukenal. Setelah membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi, aku menarik napas dalam-dalam sekali. Berusaha tidak menyentuh barang lain, aku mengedarkan pandangan sekilas ke dalam mobil, lalu menempelkan alat perekam mini dengan magnet kuat di sudut tersembunyi di bawah kursi pengemudi. Aku mengujinya melalui aplikasi di ponsel sesuai panduan. Perekaman jarak jauh berhasil dimulai,
dan sinyalnya stabil. Setelah semuanya beres, aku mengendarai mobil ke bengkel seolah tidak terjadi apa-apa. Mekanik memeriksa mobil dan mengatakan tidak ada masalah besar, hanya ada satu baut di bawah mobil yang sedikit longgar. Dia mengencangkannya dalam waktu singkat. Aku membayar biaya perbaikan, lalu mengendarai mobil kembali ke tempat semula, meletakkan kunci di tempat yang sama, dan pergi. Saat berjalan keluar dari kompleks apartemen, sinar matahari menerpa tubuhku. Aku merasa dingin dan penuh antisipasi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Benih telah ditanam. Sisanya hanya menunggu waktu. Bima, saat kau mengendarai mobil ini, membayangkan masa depan bahagia bersama istri, anak laki-laki, dan ibumu, ingatlah bahwa dinding punya telinga. Setiap kata manismu, setiap rencana licikmu, akan menjadi bukti yang mengikatmu di pengadilan. Aku jadi penasaran, apa yang akan kalian bicarakan? Waktu menunggu alat perekam membuahkan hasil terasa sangat lama, setiap menit, setiap detik. Di luar, aku tetap menjalani hidup seperti biasa, pergi bekerja, pulang, mengurus draft desain. Bahkan ketika Ibu Ambarwati memaksaku melakukan video call dengan Bima, aku tetap menunjukkan keprihatinan ala kadarnya kepada Bima yang berpura-pura lelah setelah rapat proyek, dengan latar belakang kamar suite di pusat perawatan. Setelah menutup telepon, aku merasa mual hingga ingin muntah. Aku membuka aplikasi rahasia di ponselku untuk memeriksa status alat perekam hampir setiap jam. Alat itu masih menunggu dengan tenang, seperti macan tutul yang mengintai mangsa. Penantian yang tidak pasti ini lebih menyiksa daripada kemarahan langsung. Hingga pada malam ketiga, setelah mandi, aku mengambil ponsel seperti biasa dan melihat notifikasi bahwa ada file audio baru yang diunggah. Waktu mulai adalah 10 menit yang lalu, dan perekaman masih berlangsung. Jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Bima ada di dalam mobil. Sekarang, dia sedang bicara dengan siapa? Aku segera memasang earphone dan dengan jari yang sedikit gemetar, menekan tombol putar pada file audio terbaru. Beberapa detik pertama adalah suara mesin mobil, lalu terdengar suara keluhan manja seorang wanita. Maya Sari. Hah, ibu itu ya? Mas. Hari ini juga dari tadi ngomongin hidung anak kita mirip kamu. Bibirnya mirip aku. Kupingku sampai panas dengernya. Kemudian terdengar tawa geli Bima. Nada suara yang lembut, yang sudah lama tidak kudengar. Ya bagus dong, kan? Sayangnya Mas kan cantik. Ibu itu saking senengnya makanya ngomong gitu terus. Jangan dipikirin. Maya Sari mendengus manja. Seneng apanya? Tiap hari diulang-ulang. Terus? Sayang, uang yang 5 miliar itu, beneran gak akan apa-apa? Aku masih was-was loh. Kalau si Kirana itu sampai tahu, gimana? Mendengar namaku disebut, aku hampir berhenti bernapas. Aku menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Suara Bima terdengar sangat meremehkan. Tenang aja, sayang. Perempuan itu kerjaannya cuma mikirin draft desainnya doang. Soal uang sama rekening, dia itu bodoh banget. Aku bilang kerja di Singapura sebulan, dia percaya 100%. Aku udah bilang ke ibu juga, suruh pakai kartu tambahannya buat belanja sesekali, biar kelihatan kayak pengeluaran normal. Soal uang 5 miliar itu, aku transfer lewat beberapa perusahaan cangkang di luar negeri sebelum sampai ke rekening kamu. Kelihatannya nggak ada hubungannya sama aku atau kamu. Dia nggak akan tahu. Nanti pas sebulan aku pulang, tinggal pura-pura bilang proyeknya gagal, perusahaan rugi besar, ngeluh nggak punya uang dikit. Malah mungkin bisa dapat uang tambahan dari dia buat kamu sama anak kita. Aku merasa sekujur tubuhku dingin membeku. Aku meremas kabel earphone dengan erat, mereka tidak hanya mencuri uangku, tapi juga berencana untuk terus menguras hartaku. Darah dingin dan perhitungan Bima benar-benar membuatku jijik sampai ke tulang. Maya Sari terdengar lega, suaranya langsung menjadi manis. Sayangnya aku emang paling hebat. Pikirannya matang banget. Tapi kita nggak bisa begini terus, kan? Kapan kamu mau ceraikan tante itu? Masa aku sama anak kita nggak punya status selamanya? Bima menenangkannya. Kenapa buru-buru? Kalau sekarang minta cerai, sama aja ngasih tahu ada masalah. Kan? Sabar sedikit. Nanti kalau urusan ini udah reda, pelan-pelan aku pindahin semua asetnya, baru aku usir dia tanpa bawa apa-apa. Kalau sudah begitu,
Aku akan jemput kamu dengan layak. Aku akan kasih kamu dan anak kita rumah yang besar. Ibu aku aja bilang, kamu itu pahlawan nomor 1 di keluarga kita. Beneran, Mas? Ibu beneran ngomong gitu? Ngapain bohong? Ibu sayang banget sama kamu. Cucu laki-laki pertama, beliau senengnya bukan main. Di ujung sana, terdengar tawa bahagia keduanya. Di antara tawa itu, terselip cerita harapan tentang masa depan anak mereka. Tapi bagiku, semua itu seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku. Mereka sudah merencanakan bagaimana akan hidup bahagia di atas tumpukan uangku setelah mengusirku tanpa sepeser pun. File audio ini lebih kuat daripada foto atau catatan transfer manapun. Di dalamnya terekam dengan jelas pengakuan Bima tentang perselingkuhan, penggelapan 5 miliar rupiah, dan rencana untuk mengusirku tanpa harta. Ini adalah bukti yang tidak bisa dielak. Aku menahan keinginan untuk segera mengirim file ini ke Bapak Wijoyo dan terus mendengarkan. Bagian selanjutnya kebanyakan adalah obrolan ringan dan gosip tentangku, tapi ada juga beberapa informasi penting. Bima mengatakan dia diam-diam telah memindahkan beberapa klien dan data bisnis perusahaannya ke perusahaan cangkang baru atas nama temannya. Nanti pada waktunya, dia akan meninggalkan perusahaan itu hanya sebagai cangkang kosong dan kabur. Selain itu, dia juga mengatakan sedang mencari cara untuk mengubah nama penerima manfaat pada polis asuransi jiwa bernilai tinggi yang dibuat atas namaku. Setiap kata mengungkapkan jebakan yang lebih dalam dan perhitungan yang lebih jahat. Aku pikir mereka hanya buta karena keserakahan dan perselingkuhan. Tidak kusangka mereka merencanakan untuk memojokkanku dengan begitu licik. Perekaman berakhir setelah sekitar 1 jam, mungkin setelah Bima mengantar Mayasari ke pusat perawatan. Aku melepas earphone dan duduk diam dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Kemarahan dan kesedihan telah digantikan oleh tekad yang kuat dan lebih dingin. Bima, Ibu Ambarwati, Mayasari. Kalian tidak hanya mencuri masa kiniku, tapi juga berusaha menghancurkan masa depanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Keesokan paginya, aku mengirimkan file audio telak itu, beserta informasi baru yang kudapat seperti penggelapan data klien, dan upaya mengubah nama penerima manfaat asuransi dalam format file terenkripsi ke email Bapak Wijoyo. Aku menulis, Pak, ini bukti baru yang saya dapatkan. Mereka tidak hanya bersalah dalam kasus perceraian, tapi juga berencana dan beritikat buruk untuk melanggar semua hak saya yang sah. Mohon lakukan tindakan hukum yang paling tegas. 30 menit kemudian, Bapak Wijoyo meneleponku langsung. Suaranya terdengar serius yang belum pernah kudengar sebelumnya, bahkan ada sedikit nada semangat yang tertahan. Ibu Kirana, file audio ini adalah bukti kunci yang sangat penting. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa. Ini bisa masuk ranah penipuan dan penggelapan, yang merupakan tindak pidana. Saran saya, lanjutnya, kita harus menekan dari semua arah secara bersamaan. 1. Ajukan gugatan cerai secara resmi ke pengadilan, dan ajukan permohonan sita jaminan untuk membekukan seluruh aset atas nama Bapak Bima, termasuk saham perusahaan dan uang 5 miliar di rekening Ibu Mayasari. 2. Laporkan ke polisi atas tindakan Bapak Bima yang menggelapkan data klien perusahaan dan berupaya meninggalkan perusahaan sebagai cangkang kosong. 3. Ajukan pengaduan ke OJK Otoritas Jasa Keuangan terkait upaya penggantian nama penerima manfaat asuransi secara tidak sah. Kita harus bergerak cepat, jangan beri mereka kesempatan untuk bersiap. Setuju, Pak? Jawabku tanpa ragu. Lakukan sesuai arahan Bapak. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Setelah menutup telepon, aku memandang langit yang mulai terang di luar jendela. Rasa sesak yang menekan dadaku terasa sedikit lebih ringan. Waktu panen sudah dekat. Bima, jadwal kerjamu di Singapura masih sisa setengah bulan, kan? Nikmatilah sisa waktumu. Karena saat kau kembali, yang menantimu adalah kejutan yang tak akan pernah kau duga. Setengah bulan setelah itu adalah periode paling lama dan paling dingin dalam hidupku. Aku hidup seperti seorang aktris yang fokus pada perannya. Pergi bekerja tepat waktu, mengurus draft desain, tertawa dan mengobrol dengan rekan kerja. Kadang-kadang saat berbicara di telepon dengan Ibu Ambarwati, aku masih bisa berbicara dengan nada tenang, bahkan menunjukkan keprihatinan palsu atas kelelahan beliau merawat kerabat jauh. Aku tidak lagi memeriksa alat perekam. Bukti terpenting sudah di tangan,
Tindakan yang tidak perlu bisa menimbulkan kecurigaan. Semuanya tampak tenang, tetapi di bawah permukaan, rencana liciku bersama Bapak Wijoyo sedang berjalan. Beliau bekerja sangat efisien. Permohonan sita jaminan pragugatan sudah diajukan ke pengadilan secara diam-diam, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengirimkan surat panggilan. Somasi dari pengacara yang dikirimkan kepada Mayasari juga sudah terkirim, menuntut pengembalian 5 miliar rupiah dalam batas waktu resmi. Tentu saja, tidak ada jawaban, tapi ini adalah prosedur hukum yang perlu. Gugatan atas penggelapan data klien oleh Bima dan gugatan cerai juga telah disusun dengan cermat, kata demi kata, dan siap diajukan ke pengadilan. Selama itu, Bima meneleponku 2 kali. Dia masih berpura-pura berada di Singapura, di tengah suara bising yang sengaja dibuat, dengan nada lelah dan rasa bersalah palsu karena meninggalkanku sendirian. Aku memainkan peranku, menyuruhnya menjaga kesehatan dan cepat pulang. Setelah menutup telepon, aku merasa jijik dan semakin menantikan hari kepulangannya. Akhirnya, kalender menunjuk pada hari sebelum jadwal kepulangan Bima. Ibu Ambarwati meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya terdengar gembira dan sibuk yang tidak bisa disembunyikan. Kirana, besok Bima pulang. Ibu sudah ke pasar, siapkan banyak makanan enak. Besok sore kita adakan pesta penyambutan di rumah ya. Kamu juga cepat pulang kerja. Iya, Bu. Kirana tahu? Jawabku dengan tenang. Lalu tertawa sinis dalam hati. Pesta penyambutan? Mungkin lebih tepatnya pesta perayaan kesuksesan keluarga baru mereka. Keesokan harinya, aku sengaja pulang kerja tepat waktu, dan kembali ke tempat yang dulu kusebut rumah. Saat membuka pintu, aroma masakan yang harum tercium. Ibu Ambarwati sedang sibuk di dapur, wajahnya berseri-seri, lebih bahagia dari hari lebaran. Di meja makan, sudah tersaji beberapa lauk kesukaan Bima. Kirana sudah pulang? Cuci tangan sana, siap-siap makan. Pesawat Bima sebentar lagi mendarat. Pak Soleh sudah jemput, sebentar lagi pasti sampai. Ibu Ambarwati menjulurkan kepala dari dapur. Aku mencuci tangan dan menatap piring dalam diam. Setiap gerakan terasa normal, tapi hatiku dingin dan setenang danau yang membeku. Sekitar 40 menit kemudian, terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Ibu Ambarwati langsung meletakkan wajannya dan berlari ke pintu. Pintu terbuka, Bima masuk menyeret koper. Wajahnya menunjukkan kelelahan perjalanan jauh, dan sebuah senyuman. Bu, Bima pulang. Dia menyapa ibunya lebih dulu, lalu menoleh padaku. Senyumnya melebar, dan dia merentangkan tangannya. Sayang, aku pulang. Kangen banget. Aku menatap wajah pura-puranya dan merasa mual, tapi aku memaksakan senyum ala kadarnya, berjalan mendekat, memeluknya sekilas, lalu melepaskannya. Sudah pulang ya? Pasti capek. Bima tampak lega. Ibu Ambarwati tersenyum lebar dan menariknya duduk. Sini. Duduk. Capek habis dari pesawat. Ibu sudah masak sup ayam ginseng buat memulihkan tenaga. Suasana di meja makan terasa hangat yang aneh. Ibu Ambarwati terus menyendokkan lauk untuk Bima, menanyakan tentang pemandangan di Singapura atau kemajuan proyeknya. Bima menceritakan cerita yang sudah disiapkannya dengan lancar. Pemandangan kota tropis, kunjungan ke kuil, mitra bisnis yang alot. Aku sesekali mengangguk, dalam hati mengamati sandiwara ibu dan anak ini dengan dingin. Bima yang memulai pembicaraan, seolah ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Proyek kali ini, walaupun capek, tapi sudah kelihatan hasilnya, cuma, biaya investasi awalnya agak tinggi, jadi modal kerja perusahaan hampir habis. Untuk sementara ini kita harus hemat dulu di rumah ya. Dia berkata sambil menatapku dengan tatapan bersalah. Aku tertawa sinis dalam hati. Aktor yang hebat, menghabiskan harta keluarga untuk membiayai selingkuhan, lalu pulang dengan wajah tak berdosa mengeluh tidak punya uang. Aku mengangguk seolah mengerti. Bisnis memang begitu. Mas, urusan rumah tangga tidak usah khawatir. Ibu Ambarwati buru-buru menimpali, iya, uang itu bisa dicari lagi, yang penting orangnya pulang dengan selamat. Kirana kita kan anak baik, tidak akan perhitungan soal begini. Beliau menatapku dengan tatapan penuh arti. Makan malam ini berakhir dalam suasana hangat yang aneh, dengan masing-masing pihak memiliki tujuan tersembunyi.
Bima tampak sangat santai, mungkin berpikir dia telah berhasil menipuku sepenuhnya. Setelah makan malam, dia bahkan mengupaskan buah, duduk di sofa sambil menonton TV, bersikap seperti suami yang telah kembali sepenuhnya ke keluarga. Aku mencuci piring sambil memandangi punggungnya. Di hatiku, tidak ada perasaan apapun. Sandiwara, aku juga bisa memainkannya. Dan babakku baru saja akan dimulai. Nikmatilah kedamaian palsu ini. Bima, besok pagi, saat matahari terbit, hari-hari baikmu akan berakhir. Aku membawa piring ke dapur, tersenyum dingin di balik suara air yang mengalir. Setelah makan malam, sandiwara palsu melayang di atas kepala semua orang seperti lapisan minyak. Bima sepertinya lelah karena perjalanan, dia mandi dan langsung masuk kamar tidur. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran. Ibu Ambarwati membereskan dapur dengan suasana hati yang sangat baik. Aku beralasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan masuk ke ruang kerja, mengunci pintu. Akhirnya, dunia menjadi tenang. Aku membuka komputer. Cahaya dari layar menyinari wajahku yang tanpa ekspresi. Waktunya telah tiba. Aku mengirim pesan terenkripsi kepada Bapak Wijoyo, dia sudah kembali. Dalam kondisi tidak waspada dan sangat santai. Bisakah kita mulai? Bapak Wijoyo membalas dengan cepat. Penetapan sita jaminan dari pengadilan sudah keluar. Besok pagi jam 9 tepat, juru sita akan mengantarkan surat penetapan ke perusahaan Bapak Bima, bank terkait, dan bank tempat rekening Ibu Mayasari berada secara serentak. Gugatan cerai dan salinan bukti terkait juga akan diajukan secara resmi ke pengadilan pada saat yang sama. Laporan polisi mengenai penggelapan aset perusahaan oleh Bapak Bima juga akan diajukan oleh staf saya besok pagi. Semua sesuai rencana. Aku menatap tulisan di layar dan menarik napas dalam-dalam sekali. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kuat dan mantap. Tidak ada rasa takut, hanya ada ketenangan sebelum tirai pertunjukan dibuka. Besok akan menjadi puncak dari drama ini. Keesokan harinya, aku bangun seperti biasa dan menyiapkan sarapan. Bima menguap keluar dari kamar tidur, semalam tidurnya pasti nyenyak. Wajahnya terlihat lebih segar. Ibu Ambarwati semakin bersemangat, menyendokkan lauk untuk Bima dan berkata, "Makan yang banyak, Nak. Hari ini ke kantor, pekerjaan pasti menumpuk." Bima mengangguk, lalu menoleh padaku. "Iya, sebulan gak masuk, dokumen pasti banyak. Hari ini bakal sibuk seharian." Nada suaranya sangat alami, sepertinya dia sama sekali tidak tahu kejutan apa yang menantinya. Aku hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Pukul 8.30, Bima membawa tas kerjanya, bersiap untuk pergi. Aku berdiri di pintu, berkata seperti biasa, "Hati-hati di jalan ya." Dia menjawab sekenanya, lalu berjalan ke lift dengan langkah ringan. Aku memandangi punggungnya, dan mulai menghitung mundur dalam hati. Pukul 9.00, tepat. Ponselku bergetar, pesan dari Bapak Wijoyo. Proses pengiriman surat penetapan telah dimulai. Aku membayangkan Bima baru saja tiba di kantor, duduk di meja kerjanya, dan juru sita membawa penetapan pengadilan masuk ke ruangannya. Di bank, rekening 5 miliar milik Mayasari langsung dibekukan. Dan di kantor polisi, petugas menerima laporan pengaduan yang tebal dan mulai melakukan penyelidikan. Sudut bibirku terangkat tanpa sadar. Sepanjang pagi, aku berada di rumah. Ibu Ambarwati tampak gelisah, terus-menerus melihat ponselnya, mungkin menunggu kabar dari Bima atau Mayasari. Tapi beliau sepertinya belum menyadari keseriusan situasinya, mungkin mengira itu hanya masalah pekerjaan biasa. Sekitar pukul 11.00, teleponku berdering. "Bima." Begitu ku jawab, suara marahnya yang hampir tidak bisa dikenali terdengar dari seberang. "Kirana, apa yang kamu lakukan? Kenapa ada orang dari pengadilan datang ke kantor dan menyita aset dan bank? Bagaimana bisa rekening Maya dibekukan?" Aku berjalan ke jendela, memandangi sinar matahari yang terik di luar, dan berkata dengan tenang seolah membicarakan cuaca, "Oh, itu. Aku yang mengajukannya. Kamu menggelapkan aset bersama kita untuk membiayai selingkuhanmu. Masa aku diam saja?" Hening sejenak di seberang sana, seolah mati. 2 atau 3 detik kemudian, suara Bima yang bergetar tak percaya terdengar. "Kamu?
Kamu tahu sejak kapan? Bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu itu tidak penting, potongku dengan dingin. Yang penting adalah, Bima, permainan sudah berakhir. Penetapan sita aset dari pengadilan ini baru permulaan. Gugatan cerai kita, tuduhan penggelapan aset perusahaanmu, nikmati saja pelan-pelan. Kirana, kamu gila. Kamu tahu apa akibatnya kalau melakukan ini? Perusahaanku bisa hancur. Bima berteriak di telepon. Yang menghancurkanmu adalah keserakahan dan ketidakmaluanmu sendiri, kataku dengan dingin, dan perusahaan itu, dari awal setengahnya juga milikku. Daripada membiarkanmu menghabiskannya untuk membiayai selingkuhan dan anak harammu, lebih baik aku rebut kembali dari sekarang, kan? Kamu tunggu saja. Aku akan pulang sekarang. Bima menutup telepon dengan marah. Aku meletakkan ponselku, hatiku tenang luar biasa. Ibu Ambarwati pasti mendengar percakapanku. Dia berlari keluar dari dapur, wajahnya pucat pasi, menunjuk wajahku dan menjerit. Kirana, apa yang kamu lakukan pada suamimu? Kamu mau menghancurkan rumah ini? Aku memperingatkanmu, kalau kamu macam-macam dengan anakku, kita lihat saja nanti. Aku menatap wanita yang pernah kusebut ibu, yang kini wajahnya terdistorsi oleh amarah hingga tampak mengerikan. Aku merasa jijik dan lucu. Tidak ada gunanya berbicara dengannya lagi. Aku mengambil tasku dan kunci, bersiap untuk pergi. Mau kemana kamu? Jangan pergi. Bicara dulu. Ibu Ambarwati menghalangiku, tapi aku mengelak dan membuka pintu. Sebelum melangkah keluar, aku berbalik menatapnya. Tatapanku tidak memiliki kehangatan sedikit pun. Kemana? Tentu saja mempersiapkan kejutan yang lebih besar untuk keluarga baru ibu. Setelah berkata begitu, aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, membiarkan suara makiannya tertinggal di balik pintu. Aku duduk di dalam mobil dan menelepon Rani. Ran? Ada yang perlu dibantu. Tolong sebarkan berita tentang Bima yang selingkuh, menggelapkan aset untuk membiayai selingkuhan sampai punya anak. Buat sehalus mungkin, biar klien-klien penting perusahaannya dan grup WhatsApp komplek kita tahu. Buat seolah-olah beritanya bocor, jangan terlalu terang-terangan. Rani menjawab dengan nada bersemangat melalui telepon. Beres, tenang saja, akan kuatur dengan rapi. Akan kubuat mereka terkubur secara sosial. Setelah menutup telepon, aku menyalakan mobil. Bima, kau pikir setelah kembali, semuanya akan ada dalam kendalimu, kan? Salah. Sejak kau melangkahi ambang pintu rumah ini, kau sudah terperangkap dalam jaring laba-laba yang sudah kusiapkan dengan baik. Aku melaju lurus ke kantor Bapak Wijoyo. Setiap langkah selanjutnya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tak lama setelah aku duduk di sofa kantor Bapak Wijoyo, ponselku bergetar tanpa henti, layar menunjukkan nama Bima. Aku segera mengubahnya ke mode senyap dan meletakkan ponsel menghadap ke bawah di atas meja. Bapak Wijoyo memberiku segelas air dan berkata dengan tenang. Tidak usah diangkat. Biarkan saja dia panik. Sekarang dia pasti seperti lalat tanpa kepala, terbang ke sana kemari. Biarkan dia menabrak tembok dulu, biar dia kehilangan keseimbangan, baru kita mainkan permainan kita. Sesuai dugaan, telepon dari Bima berdering tanpa henti. Kemudian disusul oleh rentetan telepon dari Ibu Ambarwati. Aku mengubah ponselku ke mode getar, dan membiarkannya bergetar di atas meja. Aku memandangi ponsel yang bergetar gelisah itu, seperti serangga yang terperangkap, sambil memeriksa draft akhir gugatan dan daftar aset terperinci bersama Bapak Wijoyo. Bapak Wijoyo menunjuk daftar saham perusahaan Bima dan berkata, Sita jaminan pragugatan telah menghentikan segala perubahan saham dan pengalihan dana olehnya. Tapi di dalam perusahaan pasti akan kacau. Jika kabar penggelapan data klien olehnya sampai ke telinga mitra atau pemegang saham lain, masalahnya akan lebih besar. Ini akan menjadi kartu truf kita untuk menekan dalam negosiasi selanjutnya. Tiba-tiba, telepon dari resepsionis berbunyi, Pak Wijoyo, ada seorang pria bernama Bapak Bima Prasetyo dan seorang wanita bernama Ibu Ambarwati sedang membuat keributan di resepsionis. Mereka bilang harus bertemu Ibu Kirana sekarang juga. Kelihatannya sangat marah. Bapak Wijoyo menatapku. Aku mengangguk. Mereka datang juga. Sesuatu yang harus terjadi, tidak bisa dihindari, dan tidak perlu dihindari. Bapak Wijoyo berkata pada resepsionis,
Persilakan mereka ke ruang rapat nomor 3, saya dan Ibu Kirana akan menyusul. Aku dan Bapak Wijoyo saling berpandangan. Di mata kami, tidak ada sedikit pun keterkejutan. Aku merapikan pakaianku, menarik napas dalam-dalam, dan menegakkan tubuh. Bagus. Medan pertempuran pindah dari rumah ke sini. Saat kami membuka pintu ruang rapat nomor 3, Bima sedang berjalan mondar-mandir di dalam ruangan seperti binatang buas yang terperangkap. Dasinya miring, matanya merah. Ibu Ambarwati duduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Begitu melihatku, beliau langsung bangkit dan menunjuk wajahku hampir menyentuh hidungku. Kirana, apa yang mau kamu lakukan? Hah? Dasar gila, kamu mau menghancurkan keluarga ini sampai hancur lebur? Bima berlari ke arahku, suaranya serak karena marah dan takut. Cabut gugatannya sekarang. Sekarang juga? Apa maksudnya menyita aset perusahaan? Kau tahu akibatnya? Klien bisa kabur, perusahaan bisa bangkrut. Dan Maya, uang 5 miliar itu urusan kami berdua. Apa hakmu mengganggu rekeningnya? Aku menatapnya dengan dingin, tidak berkata apa-apa. Aku berjalan ke sisi lain meja rapat, menarik kursi, dan duduk. Bapak Wijoyo berdiri di sampingku dan berkata dengan nada tenang dan profesional, Bapak Bima, Ibu Ambarwati, mohon tenang. Ini adalah kantor hukum, mohon jaga ucapan Anda. Penyitaan aset adalah perintah pengadilan yang sah, setelah pengadilan mempertimbangkan bukti yang cukup yang diajukan oleh Ibu Kirana dan adanya risiko tinggi aset bersama suami istri akan digelapkan secara tidak sah. Dan uang 5 miliar di rekening Ibu Mayasari, ada bukti kuat bahwa itu adalah aset bersama suami istri yang ditransfer oleh Bapak Bima secara sepihak tanpa persetujuan Ibu Kirana, sehingga patut untuk ditarik kembali secara hukum. Aset bersama apa? Itu uang hasil kerjaku. Bima berteriak, mencoba menutupi kesalahannya. Menurut hukum perkawinan, pendapatan salah satu pihak setelah menikah adalah harta gonogini seluruhnya. Balas Bapak Wijoyo dengan tegas. Bapak Bima, Anda telah memberikan aset dalam jumlah besar tanpa persetujuan pasangan kepada seorang wanita yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan Anda. Ini adalah tindakan yang sangat melanggar hukum. Ibu Ambarwati menggebrak meja. Hubungan perselingkuhan apa? Maya itu anak angkatku. Uang itu Bima pinjam karena ada urusan mendesak. Kamu ini sedang memfitnah orang ya? Aku mengangkat tangan, menghentikan Bapak Wijoyo dari perdebatan tak berguna itu. Aku mengeluarkan beberapa lembar foto yang sudah kusiapkan dari tasku dan menggesernya ke seberang meja. Itu adalah foto Bima memapah Mayasari yang sedang hamil besar di mal, dan foto dia menempelkan telinganya ke perut Mayasari untuk mendengarkan gerakan bayinya. Begitu pandangan Bima dan Ibu Ambarwati tertuju pada foto-foto itu, wajah mereka langsung pucat pasi. Tatapan Bima penuh dengan kepanikan. Bibir Ibu Ambarwati bergetar. Anak angkat, ya? Tanyaku pelan. Suaraku lirih tapi setajam ujung es. Anak angkat, sampai harus menandatangani sebagai suami, di rumah sakit saat melahirkan, dan menempatkannya di pusat perawatan pasca melahirkan seharga lebih dari 3 juta semalam. Anak angkat, sampai ibu sendiri merawatnya setiap hari dan menggunakan kartu saya untuk membayar biaya perawatan sebesar 50 juta rupiah. Aku berhenti sejenak, menatap wajah Bima yang sudah tidak berdarah, lalu berkata-kata demi kata, Anak angkat, sampai Anda, Bapak Bima, muncul di Istana Bunda Postnatal Care setiap malam selama sebulan penuh saat Anda mengaku sedang bekerja di Singapura, dan merencanakan untuk mengusir saya tanpa sepeser pun. Lalu menjemputnya untuk menjadi istri baru Anda dengan terhormat. Kamu? Jangan bicara sembarangan. Kamu menguntitku? Suara Bima bergetar tak percaya. Saya tidak punya waktu luang sebanyak itu, kataku sambil tertawa sinis. Aku mengeluarkan salinan dokumen lain dari tasku. Itu adalah kontrak sewa apartemen di SCBD. Sewa 20 juta sebulan. Penyewa? Mayasari. Kontak darurat? Bima Prasetyo. Mau lihat lagi? Daftar transfer uang jajan ratusan juta yang rutin Anda kirimkan padanya? Atau bukti Anda memasukkan namanya sebagai karyawan fiktif di perusahaan teman Anda agar dia menerima gaji? Bima terhuyung-huyung seperti kehilangan tenaga, terduduk di kursi sambil memegangi kepalanya. Ibu Ambarwati ingin mengatakan sesuatu,
tapi hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara, menatapku dengan tatapan dendam. Ruang rapat menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Hanya terdengar suara napas Bima yang terengah-engah. Aku memandangi mereka berdua dan merasa hampa, lebih dingin daripada puas. Aku bangkit berdiri, menatap Bima yang sudah tak berdaya dan Ibu Ambarwati yang penuh dendam. Somasi dari pengacara, penyitaan aset, ini baru awal dari proses hukum, suaraku bergema di seluruh ruangan. Gugatan cerai resmi sudah diajukan ke pengadilan. Bapak Bima, kita bertemu di pengadilan. Dan uang 5 miliar itu, Ibu Mayasari sebaiknya segera menyiapkannya. Kalau tidak, masalahnya tidak akan berhenti di kasus perdata saja. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi memandang mereka. Aku mengangguk pada Bapak Wijoyo dan berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan ruangan yang penuh dengan kebingungan, kemarahan, dan keputusasaan itu sepenuhnya di belakang. Aku tahu ini baru permulaan, dan perlawanan mereka akan segera dimulai. Tapi aku sudah siap. Saat melangkah keluar dari pintu kantor hukum, matahari bersinar terik. Aku menyipitkan mata, merasa seperti sebuah batu besar yang menekan hatiku telah sedikit terangkat. Setelah meninggalkan kantor pengacara, aku tidak pulang ke rumah. Tempat itu tidak lagi bisa disebut rumah. Aku mengendarai mobil langsung ke apartemen kecil yang kubeli sebelum menikah. Tempat ini, meskipun kecil, bersih dan tenang. Yang terpenting, ini sepenuhnya milikku. Tidak ada jejak Bima dan Ibu Ambarwati sedikit pun. Aku mengunci pintu, menarik tirai, dan merebahkan diri di sofa. Aku menghela napas panjang dan dalam. Ketenangan dan kekuatan yang kupaksakan di ruang rapat tadi perlahan memudar seperti ombak yang surut. Kelelahan yang mendalam dan kehampaan yang tak terlukiskan menghantamku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Melihat Bima dan Ibu Ambarwati panik seharusnya membuatku puas. Tapi setelah menghadapi mereka dan meledakkan semuanya, jauh di lubuk hati, aku justru merasa seperti ada lubang, ada angin dingin yang bertiup masuk. Ponselku tenang secara aneh. Bima dan Ibu Ambarwati mungkin masih bernegosiasi dengan Bapak Wijoyo di kantornya, atau sedang rapat darurat merencanakan sesuatu. Tak perlu ditebak. Sekarang, kartu truf ada di tanganku. Aku membuka laptop, masuk ke jaringan terenkripsi untuk memeriksa situasi di pihak Rani. Rani mengirim beberapa pesan dengan nada bersemangat. Kirana, gosipnya sudah menyebar, aku buat seolah-olah kebetulan. Para pemilik perusahaan yang jadi mitra utama Bima, sudah dengar dan mulai cari tahu sendiri. Grup WhatsApp komplek lo juga heboh. Ibu-ibu yang biasa senam sama Ibu Ambarwati pada nanya-nanya, bener nggak menantunya melahirkan anak kembar di luar negeri? Jadi aku selipkan info, bukan di luar negeri, tapi di istana Bunda sini, dan ibu mertuanya merawat setiap hari. Aku membaca pesan itu dan bisa membayangkan kekacauannya. Bima selalu mementingkan citra sosial dan reputasi perusahaannya. Kali ini pasti akan hancur lebur. Sedangkan Ibu Ambarwati yang lebih mementingkan muka daripada nyawa, digosipkan di komplek apartemen pasti lebih menyakitkan daripada mati baginya. Ini baru permulaan. Opini publik butuh waktu untuk terbentuk, tapi ini sudah cukup untuk membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Aku membuka tautan terenkripsi yang dikirim Dito. Di dalamnya ada file-file audio yang diunggah secara otomatis oleh alat perekam selama beberapa hari terakhir. Selain percakapan telak yang sudah kudengarkan, ada beberapa percakapan singkat lain saat Bima berbicara dengan Mayasari atau Ibu Ambarwati saat mengantar mereka ke mobil. Aku memutar file terbaru yang direkam kemarin sore. Setelah suara mobil, terdengar suara cemas Ibu Ambarwati. Bima, Ibu masih nggak tenang. Si Kirana itu jangan-jangan punya rencana lain. Hari ini mata kanan Ibu kedutan terus. Suara Bima terdengar sedikit kesal, tapi berusaha menenangkan. Bu, tolonglah. Dia bisa punya rencana apa? Paling banter cuma bisa sita aset. Biarin aja. Nanti kalau sudah reda, gampang aku urus pembukaannya. Yang penting sekarang tenangkan Maya, dia baru melahirkan, masih harus pemulihan. Iya, Ibu tahu. Tapi, suara Ibu Ambarwati ragu, tatapan mata Kirana itu aneh, Nak. Dingin sekali, nggak seperti dulu. Pura-pura itu, Bu. Nakut-nakutin Ibu. Bu. Sekarang bersikap saja seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan tunjukkan sikap apapun di depan dia.
Selama kita tidak mengaku sampai akhir, dia tidak bisa apa-apa. Hukum itu butuh bukti. Ibu Ambarwati menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku mendengarkan file yang penuh dengan kelegaan palsu Bima dan kekhawatiran Ibu Ambarwati, lalu menutupnya. Kepanikan dan harapan kosong mereka sesuai dengan perkiraanku. Mereka masih berpikir bisa mencari jalan keluar, tapi tidak pernah bermimpi bahwa bukti di tanganku bisa menghancurkan mereka sampai rata dengan tanah. Beberapa hari berikutnya, aku hidup seolah menghilang dari dunia. Aku tidak menjawab telepon dari Bima dan Ibu Ambarwati, dan memblokir mereka. Aku hanya berkomunikasi melalui Bapak Wijoyo. Tidak diragukan lagi, mereka sekarang pasti sibuk pontang-panting mencari cara membuka blokir aset dan meredam gosip. Tapi seperti kata Bapak Wijoyo, pengadilan memiliki bukti yang jelas dan tidak akan dengan mudah mencabut sita jaminan. Aku bekerja dari jarak jauh di apartemen kecilku dengan tenang, sambil mempersiapkan langkah hukum selanjutnya bersama Bapak Wijoyo. Rani sesekali mengirim kabar dari garis depan, mitra penting perusahaan Bima membatalkan kerjasama, atau Ibu Ambarwati bertengkar dengan tetangga di kompleks sampai hampir pingsan. Setiap berita seperti pemberat kecil yang membuat neraca pembalasanku semakin berat. Selama itu, satu-satunya orang yang kuhubungi lebih dulu adalah Dito. Aku memintanya merekomendasikan detektif swasta yang bisa dipercaya untuk memantau pusat perawatan tempat Mayasari tinggal selama 24 jam. Setiap gerakannya, terutama apakah Bima dan Ibu Ambarwati ada di sana, berapa lama, semuanya bisa menjadi bukti tambahan di pengadilan. Di bawah permukaan yang tenang, ada arus deras yang mengalir. Aku tahu Bima dan Ibu Ambarwati tidak akan tinggal diam dan pasti akan melawan. Dan aku sedang menunggu saat di mana mereka tidak tahan lagi dan bergerak sendiri. Jebakan sudah dipasang. Yang tersisa hanyalah kesabaran. Aku melihat kalender setiap hari, menghitung waktu. Aku bisa merasakan kekuatan yang dingin dan kuat dalam diriku menggantikan rasa sakit dan kebingungan di awal. Kirana yang dulu telah mati. Yang tersisa adalah seorang pejuang yang hidup untuk menuntut keadilan. Aku bersembunyi di apartemen kecilku selama hampir seminggu, mengasah kuku setajam macan tutul yang menunggu saat terbaik untuk menyerang. Kabar dari luar sesekali terdengar melalui Rani dan Dito. Perusahaan Bima kacau balau karena aset dibekukan dan klien hengkang. Pemegang saham minoritas mulai meragukan kemampuannya dan menuntut audit. Ibu Ambarwati menjadi selebriti di komplek, ditunjuk-tunjuk, sekarang dia bahkan tidak berani pergi senam atau ke pasar. Semua berita ini semakin mengobarkan api di hatiku, tapi di luar aku semakin tenang. Membuat mereka menderita saja tidak cukup. Aku ingin kehancuran total, membuat mereka membayar perbuatan mereka dengan harga yang tak tertanggungkan. Sore itu, setelah rapat video dengan pengacara dan menyusun bukti tambahan untuk diajukan ke pengadilan, detektif swasta menghubungiku. Dia mengirim beberapa foto beserta laporan singkat. Mayasari dijadwalkan keluar dari istana Bunda Postnatal Care besok pagi. Bima dan Ibu Ambarwati akan menjemput. Bima sudah menyiapkan mobil. Aku melihat foto-foto barang bawaan Mayasari yang sudah dikemas, dan potret Ibu Ambarwati yang sibuk keluar masuk pusat perawatan. Aku langsung tahu. Kesempatan yang kutunggu-tunggu telah tiba. Mereka pasti berpikir setelah masa perawatan selesai, mereka bisa bernapas lega dan memulai hidup bahagia di tempat baru. Bermimpilah. Tiba-tiba, sebuah rencana sempurna muncul di kepalaku. Aku harus datang sendiri, untuk mengantar mereka. Bukan untuk menangis atau bertengkar, tapi untuk memberikan hadiah yang sangat istimewa. Aku segera menelepon Rani. Ran, butuh bantuan. Tolong foto-foto yang pernah kukirim. Pilih yang paling mesra antara Bima dan Mayasari, buat jadi album mewah secepat mungkin. Buat seolah-olah itu souvenir mahal. Rani terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, Kirana. Lo emang gila. Siap. Laksanakan. Besok pagi sudah jadi. Dijamin jadi hadiah keluar dari pusat perawatan yang paling mengejutkan. Betul, aku mengangkat sudut bibirku dengan dingin. Dan tolong cek, besok di sekitar Istana Bunda, apa mungkin ada wartawan infotainment yang kebetulan lewat, atau beberapa ibu-ibu heboh yang kebetulan jalan-jalan di sana? Rani langsung mengerti maksudku. Siap. Akan kuatur se. Kebetulan dan sealami mungkin. Setelah menutup telepon,
Aku menghubungi Dito, memintanya mengantarku ke pusat perawatan besok pagi. Dito, mendengar aku akan ke lokasi kejadian sendiri, merasa khawatir. Kak Kirana? Sendirian nggak apa-apa? Perlu panggil orang lagi nggak? Kalau mereka macam-macam gimana? Nggak apa-apa. Potongku. Dito, kamu tunggu di luar saja. Kakak nggak kesana buat cari gara-gara, tapi buat menuntut keadilan. Terlalu banyak orang malah merepotkan. Yang kakak butuhkan adalah perang psikologis, melucuti topeng terakhir mereka di depan semua orang. Setelah semua persiapan selesai, aku duduk di sofa, memandang keluar jendela yang mulai gelap. Besok akan menjadi pertempuran yang berat, tapi pertempuran yang harus dimenangkan. Aku akan menarik mereka dari surga ke bumi, tepat di saat mereka paling bahagia dan percaya semua masalah sudah teratasi. Dan aku akan membuat wanita bernama Maya Sari itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, pria seperti apa yang telah direbutnya, dan kenyataan seperti apa yang harus dihadapinya di masa depan. Aku membuka ponsel, melihat lagi foto rekam medis di mana Bima menandatangani sebagai suami dan tangkapan layar transfer 5 miliar rupiah yang sudah kusimpan. Ini akan menjadi hiasan halaman terindah di album kenangan itu. Besok, aku akan membuat mereka menikmatinya di hadapan semua orang. Malam itu aku tidur nyenyak secara aneh. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Hanya ada ketenangan dan antisipasi sebelum hari penghakiman. Bima, Ibu Ambarwati, Maya Sari, apakah kalian siap? Besok, aku akan datang untuk memberi selamat pada kalian. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali. Aku sengaja memilih celana bahan abu-abu gelap yang simpel, riasan tipis, dan mengikat rambutku dengan rapi. Di cermin, aku melihat diriku dengan tatapan dingin, bibir terkatup rapat, tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya ada ketajaman yang tak bisa diganggu-gugat. Ini adalah citra yang kuinginkan. Bukan istri yang teraniaya, tapi kreditur yang datang menagih utang. Dito sudah menungguku di bawah apartemen sesuai janji. Begitu melihatku, dia tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempol. Kak Kirana, hari ini auranya kuat banget. Aku hanya mengangkat sudut bibirku sedikit sebagai jawaban. Begitu masuk mobil, Rani menelepon, mengatakan album sudah siap, wartawan dan ibu-ibu penggosip juga sudah di posisi. Aku menutup telepon dan berkata pada Dito, ayo ke istana Bunda. Mobil melaju dengan mulus. Semakin dekat ke tujuan, jantungku justru semakin tenang. Setiap langkah yang harus kuambil sudah jelas di kepalaku. Sesampainya di depan istana Bunda, aku melihat mobil Audi A6 Bima terparkir dari kejauhan. Bima dan Ibu Ambarwati sedang sibuk memuat barang ke bagasi. Sedangkan Maya Sari, menggendong bayi yang terbungkus rapat, berdiri di sampingnya. Wajahnya menunjukkan kelegaan dan harapan untuk pindah ke rumah baru. Parkir di seberang mereka. Kataku. Mobil berhenti. Aku mengambil album yang terbungkus indah dari kursi penumpang dan turun dari mobil. Sinar matahari pagi memantul dari pintu kaca pusat perawatan hingga menyilaukan mata. Kemunculanku seperti sebongkah es yang dilemparkan ke dalam air hangat. Bima, yang sedang memuat barang, mengangkat kepala dan melihatku, lalu tertegun, wajahnya seperti melihat hantu. Ibu Ambarwati mengikuti arah pandangannya, melihatku, dan menjatuhkan barang di tangannya. Wajahnya pucat pasi. Maya Sari juga melihatku, dan tanpa sadar memeluk bayinya lebih erat dengan ekspresi panik. Di sekitar, beberapa orang yang lewat mulai melambatkan langkah. Di antara mereka, ada seseorang yang terlihat seperti wartawan memegang kamera kecil, dan beberapa ibu-ibu yang pura-pura mengobrol tapi memasang telinga. Aku melangkah mendekati mereka, satu persatu. Suara hak tinggiku terdengar sangat nyaring di tengah keheningan. Aku berhenti tepat di depan Maya Sari yang sedang menggendong bayinya, melirik sekilas bayi dalam dekapannya, lalu menatap tajam wajah gadis muda yang menyembunyikan rasa bersalahnya itu. Nona Maya Sari, selamat ya sudah keluar dari pusat perawatan. Suaraku pelan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang di sekitar. Bibir Maya Sari bergetar, tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menoleh ke arah Bima, meminta bantuan. Bima baru tersadar. Dia segera menghalangi antara aku dan Maya Sari, menggeram dengan suara rendah. Kirana, mau apa kamu di sini? Kamu mau bikin masalah jadi lebih runyam?
Pulang sekarang, Ibu Ambarwati juga tersadar dan menjerit melengking. Kirana, jangan coba-coba sentuh cucuku, bahkan ujung kukunya pun jangan, kalau tidak, kita lihat saja nanti. Aku tidak memandang mereka. Aku tetap menatap Mayasari dan menyodorkan album di tanganku, suaraku masih tenang. Hadiah kecil. Semoga bisa jadi kenangan indah untukmu, anakmu, dan Bapak Bima. Tidak tahu suka atau tidak, Mayasari memandangi album mewah di tanganku, bergantian dengan wajahku yang tenang menakutkan, lalu ragu-ragu tidak berani menerima. Bima merebut album itu dan hendak merobeknya dengan marah. Mau apa kamu? Kenapa buru-buru? Kataku datar. Foto keluarga yang indah seperti ini, sayang kalau disobek. Buka saja biar orang-orang di sini ikut lihat, betapa baiknya Bapak Bima merawat ibu dan anak. Bagaimana? Tangan Bima terhenti. Dia menatapku, di matanya muncul ketakutan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Dia pasti bisa menebak apa isi album ini. Tapi Ibu Ambarwati, beliau merebut album dari tangan Bima dan merobek bungkusnya sambil mengumpat. Apa-apaan ini? Coba sini lihat, mau main-main apa kamu? Kertas pembungkus sobek, memperlihatkan sampul album yang indah. Ibu Ambarwati membuka halaman pertama dengan acuh tak acuh. Di dalamnya, ada foto berkualitas tinggi Bima memapah Mayasari yang sedang hamil besar berjalan di mal dengan hati-hati. Kelembutan di wajah Bima terlihat sangat jelas. Tangan Ibu Ambarwati bergetar hebat hingga album itu hampir jatuh. Beliau buru-buru membalik ke halaman berikutnya. Setiap halaman adalah foto Bima bersama Mayasari, makan malam, berjalan-jalan. Bahkan foto Bima menempelkan telinga ke perut Mayasari untuk mendengarkan gerakan bayinya. 2 atau 3 halaman terakhir adalah foto rekam medis di mana Bima menandatangani sebagai suami dan tangkapan layar transfer 5 miliar rupiah. Aarg. Ibu Ambarwati menjerit pendek dan melemparkan album itu seolah memegang benda panas. Album itu jatuh ke tanah, foto-fotonya berhamburan. Seketika, terjadi keributan. Orang-orang yang lewat dan ibu-ibu tadi segera mengerumuni, menunjuk-nunjuk foto di tanah dan berbisik-bisik. Ya ampun, nggak punya malu. Lihat tuh laki-lakinya, istrinya cantik begitu masih selingkuh. 5 miliar. Pakai uang istri buat biayain pelakor. Sampai pura-pura jadi suami di rumah sakit? Ini nikah siri atau gimana? Orang yang terlihat seperti wartawan itu segera menekan tombol rana kameranya, memotret foto-foto di tanah dan kerumunan Bima tanpa henti. Wajah Bima pucat seperti mayat. Dia mencoba memungut foto-foto itu, tapi terhalang oleh kerumunan. Mayasari, menggendong bayi, gemetar hebat, air matanya berlinang, ingin rasanya ditelan bumi. Sedangkan Ibu Ambarwati, beliau terduduk di tanah, memukuli kakinya sendiri sambil menangis meraung-raung. Ya Tuhan, dosa apa aku ini? Kirana, perempuan jahat, kamu mau membunuh keluarga kami hidup-hidup ya? Aku memandangi kekacauan ini dengan dingin, hatiku tenang. Inilah hasil yang kuinginkan. Melucuti topeng kepalsuan mereka di hadapan semua orang, sampai habis. Aku melangkah maju 1 langkah, mengambil tangkapan layar transfer 5 miliar rupiah dari tumpukan foto yang berserakan. Aku menjepitnya dengan 2 jari, menunjukkannya tepat di depan wajah Bima yang sudah tak berdaya. Bapak Bima, suka dengan hadiahnya? Suaraku pelan tapi setajam ujung es, menusuk telinganya. Uang 5 miliar ini, dan setiap sen yang kalian habiskan, akan kutagih kembali semuanya. Pokok dan bunganya. Aku menegakkan tubuh, melirik sekilas Ibu Ambarwati yang terduduk di tanah dan Mayasari yang gemetar, lalu menatap tajam wajah Bima yang putus asa. Surat panggilan pengadilan akan segera dikirim ke perusahaan Anda. Gugatan cerai, dan kasus penggelapan aset serta tuduhan pernikahan ganda, kita bicarakan pelan-pelan ya. Setelah selesai berbicara, aku tidak lagi peduli pada suara tangisan, makian, dan bisik-bisik di belakangku. Aku berjalan menuju mobil Dito. Sinar matahari menerpa tubuhku, membentuk bayangan yang panjang dan lurus. Begitu masuk mobil, Dito berkata dengan kagum, "Kak Kirana, keren banget. Kali ini mereka habis sudah." Aku memasang sabuk pengaman, memandangi kerumunan yang mengerubungi Ibu Ambarwati yang duduk di tanah, dan Bima serta Mayasari yang dikepung wartawan hingga tak bisa bergerak. Aku berkata datar, "Ayo jalan."
Dito. Ini baru permulaan. Perhitungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hukum, sosial, aset. Aku akan membuat mereka membayarnya, satu persatu. Mobil perlahan bergerak menjauhi lokasi kejadian yang kacau. Di hatiku, terasa dingin dan kuat, seolah telah disucikan oleh salju. Pembongkaran terang-terangan di depan pusat perawatan itu membuahkan hasil di luar dugaan. Tak lama setelah aku kembali ke apartemen kecilku, Rani menelepon. Suaranya penuh semangat yang tak tertahankan. Kirana, lo emang luar biasa. Video dan foto dari lokasi kejadian mulai menyebar di beberapa grup. Walaupun situs-situs besar cepat menghapusnya, tapi di grup WhatsApp komplek lo, grup WhatsApp klien Bima, dan di kalangan teman-teman mereka, sudah heboh banget. Sekarang semua orang ngomongin ini. Telepon Bima sama Ibu Ambarwati pasti sudah meleleh tuh. Aku mendengarkan dengan datar, tanpa ekspresi. Ini adalah bagian dari rencana. Memicu opini publik butuh bahan bakar. Dan aku hanya menyulut apinya. Dan yang lebih keren lagi, lanjut Rani, mitra perusahaan Bima, yang namanya Pak Shodik itu, baru saja menyuruh orang menghubungiku. Katanya mau bicara sama lo, mungkin dia lihat Bima mau bangkrut, jadi mau putus hubungan dan cari keuntungan buat diri sendiri. Aku tertawa sinis. Pohon tumbang, monyet berlarian, tembok runtuh, semua orang ikut mendorong. Bilang padanya aku tidak punya waktu, kalau ada yang mau dibicarakan, suruh bicara lewat pengacaraku. Sekarang aku tidak perlu merendahkan diri berurusan dengan orang-orang seperti itu lagi. Beberapa hari berikutnya, situasi memburuk dengan cepat seperti longsoran salju. Bapak Wijoyo terus memberikan kabar. Pengadilan secara resmi menerima gugatan cerai dan permohonan pembagian harta gonogini kami. Laporan polisi mengenai penggelapan aset dalam jabatan dan penggelapan data klien oleh Bima juga sudah diterima, dan polisi mulai melakukan penyelidikan awal. OJK juga membalas, menyatakan telah menerima pengaduan mengenai upaya Bima mengubah nama penerima manfaat asuransi secara tidak sah dan sedang dalam proses pemeriksaan. Klien-klien penting perusahaan Bima, setelah kebetulan melihat video buram dari insiden di pusat perawatan dan mendengar desas-desus, membatalkan kerjasama atau meminta peninjauan ulang kualifikasi, dengan alasan masalah kredibilitas komersial. Nadi keuangan perusahaan yang sudah sekarat karena aset dibekukan, kini terputus sama sekali. Bahkan untuk membayar gaji karyawan pun sulit. Di dalam perusahaan terjadi kekacauan. Karyawan mulai mengundurkan diri satu persatu. Pak Shodik, mitra Bima, ternyata bukan orang biasa. Dia memanfaatkan saat Bima sedang kalut, bekerja sama dengan pemegang saham minoritas lain, dan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, dengan alasan skandal pribadi Bima berdampak serius pada operasional perusahaan dan merugikan kepentingan perusahaan, mereka berhasil melengsarkan Bima dari jabatannya sebagai direktur utama. Bima tidak hanya kehilangan kendali atas perusahaan, sahamnya pun hampir menjadi kertas tak berharga karena sita jaminan dan potensi utang yang akan muncul. Kehancuran sosial dan bisnis terjadi dalam sekejap mata. Selama itu, Bima mengirim pesan dan meneleponku seperti orang gila. Awalnya marah dan mengancam, kemudian berubah menjadi memohon. Sikapnya terus berubah. Dia mengungkit hubungan kami sebagai suami istri, meminta maaf, dan memohon kesempatan, lalu memaki-maki aku karena telah menghancurkan segalanya. Bahkan mengatakan akan memutuskan hubungan dengan Maya Sari dan kembali menjadi keluarga seperti dulu jika aku mencabut gugatan. Aku memandangi pesan-pesan yang lucu dan menyedihkan itu, dan merasa tidak ada gunanya untuk membalas. Hubungan? Saat dia berpura-pura menjadi suami di rumah sakit, saat dia merencanakan untuk mengusirku tanpa sepeser pun, hubungan itu sudah lama dibuang ke tempat sampah. Permohonannya sekarang hanyalah perjuangan sia-sia orang yang terpojok. Ibu Ambarwati juga menelepon beberapa kali, suaranya serak bercampur tangis, sikap angkuhnya yang dulu hilang sama sekali, hanya tersisa ketakutan dan keputusasaan. Beliau terus-menerus meminta maaf, mengatakan dirinya bodoh dan buta, lalu memohon agar aku tidak menuntut Bima. Katanya, kalau Bima dipenjara, bagaimana nasibnya, Maya Sari, dan anak itu? Aku langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Kalau tahu akan seperti ini, seharusnya dari awal jangan melakukan hal itu.
Saat kalian merencanakan semua ini dengan mempertaruhkan aku, pernahkah kalian memikirkan jalan keluarku? Rani mencari tahu bahwa Ibu Ambarwati tidak tahan dengan gunjingan dan hinaan dari tetangga di komplek. Sekarang beliau bahkan tidak berani keluar rumah, hanya menangis setiap hari sampai jatuh sakit. Sedangkan Mayasari, setelah menghadapi rasa malu di depan pusat perawatan dan kehancuran Bima, menggendong anaknya dan bersembunyi di apartemen yang disewa Bima, hidup dalam ketakutan setiap hari. Uang 5 miliar dibekukan, Bima sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Jangankan biaya hidup, untuk membayar sewa bulan depan saja sulit, kehidupan Nyonya yang diimpikannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku tidak merasa puas atau kasihan sedikit pun. Aku seperti sedang menonton drama yang berjalan sesuai naskah. Akhir ceritanya sudah ditentukan. Aku hanya menonton dengan dingin. Mereka masing-masing sedang membayar harga atas pilihan mereka sendiri. Suatu hari, Bapak Wijoyo membuat janji bertemu denganku. Beliau membawa kabar terbaru. Ibu Kirana, pihak Bapak Bima melalui pengacaranya telah menyampaikan niat serius untuk melakukan mediasi. Syaratnya, mereka akan sangat mengalah dalam pembagian harta Gonogini. Sebagai gantinya Anda bersedia berdamai dalam kasus perceraian dan sengketa aset, serta tidak melanjutkan tuntutan pidana yang mungkin timbul. Aku mengangkat gelas air di meja, menyesapnya sekali. Airnya hangat pas. Bagaimana pendapat Bapak pengacara? Bapak Wijoyo memperbaiki letak kacamatanya dan berkata secara profesional, secara hukum. Jika kita melanjutkan gugatan, Bapak Bima sangat berisiko kehilangan segalanya dalam pembagian harta Gonogini, karena alasan perceraian yang berat dan itikat buruk menggelapkan aset yang sangat jelas. Bahkan mungkin dia harus membayar tunjangan kepada Anda dari aset pribadinya yang lain. Untuk tuntutan pidana, tergantung hasil penyelidikan polisi, tapi jika bukti kita cukup, kemungkinannya ada. Jika kita berdamai, kita akan mendapatkan syarat yang sangat baik dalam hal aset, tapi akan kehilangan kesempatan untuk menuntutnya secara pidana. Aku meletakkan gelas dan memandang kota yang sibuk di luar jendela. Menuntut secara pidana agar Bima dipenjara mungkin memuaskan, tapi itu adalah proses yang panjang dan akan menguras lebih banyak energiku. Aku tidak ingin membuang waktu sedetik pun lagi dalam perang lumpur ini. Yang kuinginkan adalah kompensasi yang nyata dan kebebasan total dari mereka, untuk memulai hidup baruku. Saya setuju berdamai, jawabku dengan jelas. Tapi, syaratnya harus sesuai dengan tuntutan kita. Saya ingin semua aset yang belum sempat dia gelapkan yang masih atas namanya sekarang, yaitu kepemilikan penuh atas rumah yang kami tinggali, dan seluruh sisa nilai setelah likuidasi saham perusahaan, menjadi milik saya. Uang 5 miliar itu harus kembali utuh. Dia harus menandatangani perjanjian yang mengakui bahwa uang itu adalah hibah dan bersedia mengembalikannya. Sebelum syarat-syarat ini dipenuhi, tidak akan ada negosiasi apapun. Bapak Wijoyo mengangguk. Saya mengerti. Saya akan menyusun perjanjian yang paling mengikat sesuai dengan ini. Sekarang mereka tidak punya posisi tawar. Dan satu hal lagi, tambahku. Tolong sampaikan pada Bapak Bima, dia, Mayasari, dan Ibu Ambarwati harus menghilang sepenuhnya dari hidup saya. Jika di kemudian hari saya mendengar kabar tentang mereka, atau mereka mencoba mengganggu saya lagi, saya akan memulai kembali semua proses hukum, dan tidak akan ada pengampunan. Akan saya sampaikan dengan jelas, Bu Kirana. Aku berjalan keluar dari kantor pengacara, menyusuri jalan yang ramai. Sinar matahari yang hangat menerpa tubuhku, terasa seperti tali tak terlihat yang mengikatku akhirnya terlepas. Meskipun pertarungan belum sepenuhnya berakhir, neraca kemenangan telah sepenuhnya berpihak padaku. Bima tidak bodoh, tapi dia telah menghancurkan semua yang dimilikinya dengan tangannya sendiri, sejak saat dia memilih untuk berkhianat dan menipu. Dan aku, Kirana, hanya mengambil kembali apa yang pernah menjadi milikku. Dan mulai sekarang, aku akan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Tanpa mereka, aku tidak merasa bersalah sama sekali. Proses mediasi berjalan lebih lancar dari yang kubayangkan. Pihak Bima hampir menyerah tanpa syarat. Pengacaranya datang bernegosiasi setiap kali dengan nada yang semakin melemah. Sedangkan Bapak Wijoyo, beliau berpegang teguh pada syarat-syarat yang kutetapkan dan menekan mereka tanpa kompromi sedikit pun. Akhirnya,
Kesepakatan yang dicapai adalah sebagai berikut. Rumah yang pernah kami tinggali bersama dan mobil Audi A6, meskipun atas nama perusahaan, tapi digunakan secara pribadi oleh Bima, menjadi milikku sepenuhnya. Saham perusahaan Bima, setelah dilikuidasi dan dikurangi utang, hampir tidak bersisa, tapi seluruh sisa nilainya juga jatuh ke tanganku. Dan uang 5 miliar, setelah ditekan dengan somasi dan ancaman gugatan, akhirnya Mayasari setuju menandatangani perjanjian untuk mengembalikannya. Uang itu langsung ditransfer ke rekeningku. Sebagai gantinya, aku menandatangani perjanjian cerai dan setuju untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana atas penggelapan asetnya. Pada hari penandatanganan perjanjian, Bima datang ke kantor pengacara sendirian. Hanya dalam beberapa minggu, dia terlihat menua 10 tahun. Dia tidak berani menatap mataku langsung, dan menandatangani dengan tangan gemetar. Aku sendiri, dengan tenang menggoreskan pena, menuliskan 3 suku kata Kirana di atas dokumen yang akan menentukan masa depanku. Saat meletakkan pena, aku merasa seperti sebuah gunung besar yang menekan hatiku akhirnya lenyap. Hari perceraian kami selesai, cuaca sangat cerah. Aku pergi ke rumah yang dulu milik kami berdua, sendirian. Kudengar setelah menandatangani perjanjian, Ibu Ambarwati dibawa pergi oleh Bima. Kudengar mereka bertiga tinggal bersama di apartemen kecil yang disewa Mayasari. Betapa kacaunya hidup mereka, hanya bisa kubayangkan. Di rumah yang kosong, hanya tersisa beberapa barang remeh yang belum sempat mereka bawa. Aku berdiri di tengah ruang tamu, merasakan ruang yang pernah dipenuhi mimpi tentang pernikahan dan masa depan, kini hanya menyisakan abu pengkhianatan dan jejak yang menjijikan. Tidak ada rasa rindu. Aku langsung mengiklankan rumah itu untuk dijual. Rumah ini, dan semua kenangan di dalamnya, tidak kuinginkan lagi. Aku menggunakan uang 5 miliar yang kembali dan uang hasil penjualan mobil Audi, lalu membeli sebuah apartemen baru di lingkungan yang lebih baik, dekat dengan apartemen pranikahku, dengan uang tunai. Apartemen dengan pemandangan bagus, tata ruang yang pas, dan yang terpenting, setiap sudutnya adalah milikku sendiri. Hari pindahan, Rani dan Dito datang membantu. Rani merangkul bahuku dan berkata, "Kirana, akhirnya bebas dari penderitaan. Apartemen baru ini bagus banget, mataharinya juga bagus." Dito tersenyum dan berkata, "Kak Kirana, ini namanya burung phoenix bangkit dari abu, kedepannya pasti cuma ada hal-hal baik." Aku tersenyum dan mengangguk. Hatiku terasa ringan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ya, mimpi buruk telah berakhir. Dan hidup baru telah dimulai. Setelah pindah ke rumah baru, aku kembali mencurahkan seluruh tenagaku pada pekerjaan desainku. Dulu, demi apa yang disebut keluarga, aku sering menolak proyek yang menuntut perjalanan atau energi besar. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang perlu diragukan. Aku menghubungi klien-klien lama yang baik untuk mengambil proyek-proyek baru yang menantang. Aku mencurahkan semua cinta dan semangat hidupku pada pekerjaanku. Anehnya, setelah terbebas dari pernikahan yang menguras energi itu, inspirasi desainku menjadi lebih tajam dan kreatif. Seolah terlepas dari belenggu, dengan kesuksesan beberapa proyek berturut-turut, studioku tidak pernah kekurangan pekerjaan. Pendapatanku bahkan melebihi masa terbaik dalam pernikahanku. Hidup menjadi lebih sederhana dan memuaskan. Setiap minggu aku pergi ke gym, sesekali mencari tempat makan enak bersama Rani, atau mengunjungi orang tuaku. Aku mulai belajar merangkai bunga dan mendaftar kelas melukis cat air yang sudah lama kuinginkan. Di duniaku, tidak ada lagi kecurigaan, perselingkuhan, atau perhitungan. Hanya ada sinar matahari, warna-warni, dan penemuan diri selangkah demi selangkah. Sekitar setengah tahun setelah pindah ke rumah baru, aku tidak sengaja mendengar kabar tentang Bima, Ibu Ambarwati, dan Mayasari dari seorang kenalan. Aku merasa seperti sedang mendengarkan cerita tentang orang lain. Kenalanku bercerita bahwa perusahaan Bima bangkrut total, dan dia terlilit utang. Sedangkan Mayasari, di saat Bima paling terpuruk, setelah bertengkar hebat karena Bima bahkan tidak punya uang untuk membeli susu formula, dia membawa lari sisa uang simpanan terakhir Ibu Ambarwati, yang diperkirakan adalah dana darurat terakhir mereka, dan pergi dari kota ini bersama anaknya. Sedangkan Bima dan Ibu Ambarwati, ibu dan anak itu, menyewa sebuah kamar kos tua di daerah kumuh. Bima mabuk-mabukan setiap hari,
sedangkan Ibu Ambarwati hancur total. Bertemu siapapun, beliau hanya menyalahkan nasib buruknya, menyalahkan ketidakmampuan anaknya, dan menyalahkan perempuan licik yang membawa lari uangnya. Setelah selesai bercerita, kenalanku menatapku dengan hati-hati. Aku hanya tersenyum dan menyesap kopi di hadapanku. Kopi yang harum dengan rasa sedikit pahit. Kehidupan menyedihkan mereka adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan itu tidak lagi menimbulkan riak apapun di hatiku. Aku meletakkan cangkir kopi dan memandang keluar jendela. Matahari masih bersinar terik, dan jalanan masih ramai. Buku baruku, Membangun Kembali Diri di Atas Puing-Puing, telah menandatangani kontrak dengan penerbit dan akan segera terbit. Dalam buku ini, ada cerita tentang bagaimana aku bangkit dari keputusasaan, menggunakan cara cerdas dan senjata hukum untuk melindungi hak-hakku, dan membangun kembali hidup serta karierku. Aku tidak bermaksud menjual luka, tapi ingin memberitahu para wanita yang mengalami masalah serupa bahwa pengkhianatan itu tidak menakutkan, kehilangan sandaran juga tidak menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kehilangan diri sendiri. Selama kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri, tidak ada yang bisa membuatmu jatuh. Ponsel berdering. Editor dari penerbit mengirim pesan, menanyakan pendapat terakhir tentang desain sampul buku baru. Aku mengalihkan pandangan dari luar dan dengan lembut menggeser jariku di layar untuk membalas, masa lalu telah sepenuhnya berlalu. Dan jalan di masa depan terbentang luas dan cerah di bawah kakiku. Aku akan mengangkat kepala dan terus melangkah, menuju dunia yang lebih luas, selangkah demi selangkah. Pertarungan ini, aku menang. Menang dengan gemilang, dan mendapatkan kembali diriku yang lebih baik. Itu sudah lebih dari cukup, dah 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 lebih dari cukup,